Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salim. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah pada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jadikanlah azab, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami karena sungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Dan sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak
menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka digantikan dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi kebalasan dengan tempat yang tinggi dalam surga dan kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab akan menimpamu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibaca oleh Ananda Emir, yang sekaligus hari tilawahnya dibaca oleh ayahandanya, itu Bapak Ferdadi. Insya Allah dengan kita mendengarkan, menyimak bacaan kalam suci ini, insya Allah Allah tolong kita rahmat berkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membuka acara pada pagi hari ini, yaitu acara kajian Majelis Ilmu Miftahul Jannah 784 yang dimotori oleh Akhi Yani Marlis Najaya. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah 5 tahun Ustaz. Dan formasi insya Allah nggak berubah, tapi tukar-tukar orang aja. Jadi untuk membersihkan waktu, insya Allah kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa nikmatillah haza min fadli rabbi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di rumah Sayyidul Bait, yaitu rumah Ibunda Irmawati namanya sebenarnya ya. Irma Surisnawati, karena yang akrab dipanggilnya Mbak Irma aja. Alhamdulillah kita dikasih tempat yang lumayan bagus, besar, luas. Ya lumayan, karena kita bilang lumayan, karena tidak ada yang sempurna. Jadi bicaranya lumayan bagus. Ahlan wa sahlan, Aki Hujang, Masya Allah, ini juga luar biasa. Harus datang. Fadol, dalam. Puji syukur kita sampaikan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat masih bisa bermajah, nikmat yang selama ini kita nggak bisa ukur kenikmatan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, karib kerabat, dan juga kepada seluruh aulia-aulia Allah dan juga kepada seluruh pengikut beliau dari hulu hingga sekarang pada masa yang akan datang. Insya Allah nanti di Yaumil Mahsyar kita sebagai umatnya
mendapat sahabat usmah dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Acara pada hari ini insya Allah pembukaan akan dibawakan oleh yaitu pendiri daripada Miftul Jannah 784 itu Ahyani sebagai ketua majelis kita, dan kemudian nanti akan dilanjutkan yaitu pada inti acaranya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Syahroni Mardani. Orangnya memang kelihatannya nggak familiar, tapi namanya udah terkenal, apalagi Tangsel ya, insya Allah. Jadi Sehari ini keren. Ya insya Allah beliau nanti akan menyampaikan materi pada pagi hari ini itu kekurangan di masa, kekurangan menutupi kekurangan dengan berbagai kelebihan pada ciptaannya. Nah, ini cocok nih untuk Ujang ya kan, untuk Rudi buat cocok nih ya kan, kekurangan masa lalu soalnya. Jadi saat ini kita kumpulan orang yang kurang di masa lalunya Tat. Jadi saat ini insya Allah ada kelebihan-kelebihannya Tat ya. Hampir belum lebih. Insya Allah nanti Ustadz akan bahas untuk kita semua. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan di masa lalu sampai saat ini Allah kita kasih hidup, insya Allah bisa menutupi kebaikan-kebaikan kita saat ini untuk yang masa-masa lalu. Jadi gitu tadi banyak Tat yang masa lalunya sebenarnya nggak gurem-gurem banget Tat, enggak. Tapi kalau dari sisi lain bisa gurem. Jadi gimana sudut pandangnya aja Tat ya. Insya Allah saya akan bahas. Oke, waktu dan tempat untuk akhir ini kami persilakan wa tafadhal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah hujan yang insya Allah menandakan barokah dan kurnia dan rahmat dari Allah, agar pengajian kita selalu dipenuhi oleh malaikat yang memayungi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan berpanjang-panjang kata menyampaikan terima kasih pada hari ini. Alhamdulillah Uti Irma Sutisnawati berkenan menjadi sahibul bait. Insya Allah rumahnya akan terus barokah. Amin. Kemudian juga alhamdulillah kita dihadiri oleh senior-senior kita. Ada Mas Dudi, Mas Indrajit, junior nggak boleh sama senior ngelawan ya. Salam senior. Terima kasih banyak. Insya Allah ini kalau Mas Dudi udah kayak rumah sendiri di sini. Jadi nanti habis makan harus cuci piring. Spesial ditelepon sama Eyang harus datang Mas Dudi sama Mas Indrajit. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, insya Allah kita istiqomah. Nanti ada angket yang akan disebarkan, tolong diisi. Kita ingin mereview sejauh mana yang kita lakukan, apakah yang perlu diperbaiki. Untuk Aki Ujang telat ya, silakan minum kopi dulu yang telat boleh. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang kata kepada Ustadz kondang kita persilakan kepada beliau. Tadi saya udah ngomong sama Ustadz karena Ustadz ini idolanya kita semua karena lucu ya, tapi isinya daging gitu, mantap. Gitu. Jadi saya udah booking, insya Allah Ustadz berkenan mengaluangkan waktu kita untuk acara berkita ya di bulan Maret. Mudah-mudahan secara availability waktu ketemu. Baik, kepada Ustadz Syahroni Mardani, kepada beliau kami persilakan tafadhol maskuran. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, khusus Sahibul Bait. Mudah-mudahan Ibu Irna beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat rumah ini, rumah yang penuh berkah, ya, tempat belajar, tempat mengaji, tempat melakukan beragam kegiatan-kegiatan baik. Ya. Mudah-mudahan Sahibul Bait diberikan kesehatan, panjang umur Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tidak sempat ngobrol, beliau aktif di Yayasan Sayap Ibu ya.
Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar buat semua kegiatan yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir haqqa kabirana. Bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Makasih kepada para senior, mohon izin. Tadi Pak Yani sudah sampaikan. Jadi dengan yang mudaan kita, dengan yang lebih tua kita hormat, dengan yang lebih muda kita sayang. Hormatilah yang tua, sayangilah yang muda. Amin. Paham ya? Jadi hormatilah yang tuaan, sayangilah yang mudaan. Kali ini nama saya Syahroni, bukan Syahrini, takut lupa ya. Ini kayak di puncak ini, gerimis-gerimis begini. Ya, habis ini makan bakso, bukan ya? Ini ceramah jangan lama-lama nih. Ya. Jadi temanya tentang menutupi kekurangan. Semua manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Tapi gimana caranya menutupi kekurangan pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Meskipun dia begitu, tapi dia begini. Meskipun begini, tapi dia begitu. Gitu. Jadi nggak semuanya begini gitu. Juga nggak semuanya begitu. Ada begininya, ada begitunya. Ya kan? Ya. Meskipun begini, tapi dia begitu. Meskipun dia begitu, tapi dia begini. Ya. Jadi ada biar seimbang gitu. Baik, di sampul fotokopian kita nih ada syair Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubaka fil baroya wa sarraka ayyakuna laka ghita'un tasattar bis sakhai fa kullu aibin yughatihi kama kilas sakhau. Ini syair tentang menutupi kekurangan. Kata beliau, wa in kathurat uyubaka fil baroya. Kalau seandainya dirimu banyak berlumuran aib, kita nih banyak kurangnya, ya enggak? Ibadah kita kurang, baca Quran juga jarang-jarang, ya mulai kesiangan mulu. Puasa sunnah kita nggak tahan lapar, ya enggak tuh? Mau sedekah nggak punya duit, ya enggak? Pokoknya ibadah kita kurang dah. Kita punya banyak kekurangan, banyak aib. Dan kita ingin menutupinya, wasarroka ayyakuna laka ghito, dan kita ingin menutupi kekurangan diri kita. Pesan beliau, tasattar bis sakhai, tutupilah aib dan kekurangan dirimu dengan sifat dermawan. Fa kullu aibin yughatihi kama kilas sakhau, karena konon katanya kedermawanan itu bisa menutupi segala aib. Gini contohnya, dulu zaman sekolah kita punya teman kita nggak ganteng. Di kelas juga kagak pinter dia, ranking terakhir. Ya enggak? Tampangnya pas-pasan. Gue jujur anget-anget, tampangnya hancur banget gitu. Tapi orangnya dermawan. Kalau lagi istirahat, makan di kantin, dia mulu yang bayarin. Ada nggak temennya tuh? Banyak ke temennya. Lah kan dia nggak pinter, kan dia nggak cakep, tapi dia dermawan, Ustaz. Ya enggak? Walaupun dia kagak pinter, ketutup sama dia sering bayarin tuh. Ya enggak? Yang repot temen kita udah pinter kagak, ganteng kagak, pelit banget lagi. Itu susah nutupinnya gitu. Yang tersinggung minta maaf ya. Gitu tuh, ya kan. Ya udah kagak cakep, kagak pinter, pelitnya naujubillah gitu. Kita gimana nutupinnya gitu. Gini Bu, di keluarga besar kita ada arisan keluarga. Arisan keluarga kita nggak datang dengan beragam kesibukan kita lah, nggak sengaja ya, nggak sibuk lah gitu. Kumpul-kumpul keluarga kita nggak nongol, arisan kita nggak datang. Kira-kira keluarga kecewa nggak sama kita? Lu kenapa sih nggak pernah datang kumpul-kumpul? Kenapa sih arisan nggak pernah kelihatan? Pasti kecewa. Meskipun kita jarang datang, tapi kita orang itu baik. Keluarga susah kita tolongin. Yang perlu bantuan kita bantuin. Yang minjem duit kita pinjemin. Kira-kira keluarga kita sama kita sayang nggak? Kan kita jarang datang. Tapi kita orangnya dermawan. Dia sih meskipun jarang datang juga orangnya baik gitu. Meskipun jarang datang juga orangnya kalau saudara susah dibantuin gitu. Yang repot udah jarang datang, pelit banget lagi. Itu yang repot tuh, kadang susah nutupinnya ya. Gitu tuh. Kan orang kadang punya kelebihan yang nutupin kekurangan dia. Gitu kayak orang dagang. Walaupun kualitasnya kurang bagus tapi kan murah. Ya enggak? Walaupun mahal tapi kan bagus gitu. Yang repot udah mahal jelek gitu. Ya enggak? Udah agak berkualitas, harganya juga yang paling keren berkualitas, harganya juga
bersaing. Nah, itu dia tuh, ya enggak? Yang begitu susah ngalahin itu. Ya enggak? Udah pinter, ganteng, cakep, dermawan lagi. Udah jadi ketua kelas dia pasti. Kalau nggak jadi ketua OSIS biasanya itu, ya enggak? Ya enggak? Udah pinter, tinggi, ganteng, cakep, main bola dia pinter, main basket dia bisa. Ya enggak? Suruh nyanyi enak suaranya. Itu udah jadi playboy kalau biasanya. Ya enggak? Jadi maksud saya tuh, saya mohon maaf, apa kira-kira kelebihan yang kita punya yang bisa nutupin kekurangan kita? Nah, termasuk hidup ini ada masa lalu, ada masa sekarang. Ada yang dulu, ada yang sekarang. Aku yang dulu, bukan aku yang sekarang. Ya enggak tuh? Ya kan? Jadi dulu beda sekarang. Kalau dulu sih sholat ditunda-tunda, ya enggak? Kalau sekarang nih, belum ajan, udah sembahyang, ya kan? Kalau udah berubah, hijrah, ya enggak? Dulu sih, ya enggak? Sekolah bolos. Bawa buku cuma dikantongin di celana. Ya enggak tuh? Ya kan? Nongkrong itu di Blok M di taman tuh, lihat tukang obat. Ya. Dulu zamannya Aldiron, ya enggak tuh? Ya kan? Zamannya Aldiron Mending dong. Apa? Taman Christina Mathati, yang kalau pagi-pagi tukang obat tuh, ya enggak? Kita nonton sebelumnya, ya kamu sini, kamu. Sekarang udah nggak ada Aldiron. Orang sekarang Blok M Square sepi, Blok M Mall tutup sekarang. Baik, kita sambung nih. Dulu zaman-zaman itu yang ramai di Pasar Raya Sarinah ya. Yang suka ada itu acara hari Minggu tuh. Baik, kita sambung. Jadi ini contoh kata Imam Syafi'i, kalau kita ngerasa kita banyak kekurangannya, ibadah kita kurang. Kalaupun kita diberikan kelebihan rezeki, dermawanlah pada orang lain. Karena konon katanya kedermawanan itu nutupin segala aib. Jadi meskipun dia begini, tapi kalau dia dermawan, nah gitu tuh. Ya enggak? Ini udah banyak kekurangannya, terus pelit repot. Baik, jika kita halaman 1, jika kita merasa kurang dalam sisi ibadah, tutupilah kekurangan itu dengan akhlak yang baik pada sesama manusia. Dan tutupi juga dengan banyak-banyak berbagi kepada sesama manusia. Begini nih, dalam Islam ada istilah hablum minallah dan hablum minannas. Satu sisi kita disuruh memiliki hubungan baik dengan Allah, ibadah, mungkin berzikir, punya dengan Allah hubungan kita baik, berdoa, dekat sama Allah gitu. Sisi yang sama dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan sesama manusia gitu. Jadi dia ibadahnya nomor 1, di lingkungan juga dia orang yang bergaul gitu. Karena kecenderungannya orang yang ahli ibadah biasa jarang bergaul, ya nggak, di rumah aja gitu, nongkrong di pengajian aja. Atau sebaliknya orang yang bergaul biasanya jarang ngumpul di pengajian gitu. Beda dengan alumni 70, ya enggak, udah rajin ngaji, bergaul lagi. Ya enggak? Tapi ngaji ikro doang nggak naik-naik. Ya enggak? Ada tuh anak muda, Ustadz saya pengen cari istri yang hafiz Quran. Hafizoh. Saya tanya, ente berapa juz? Saya baru ikro 3, tat. Ya, lu ikro 3 mau jadi hafal Quran, jomplang juga. Waalaikumsalam, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Oh, silakan. Yang mau ngopi boleh, yang mau ngopi nih. Ingat. Baik, di halaman 1 nih fotokopian kita. Pada hari kiamat nanti ada 2 hal yang akan dihisab. Hablum minallah dan hablum, hubungan dengan Allah, ibadah kita, ngaji kita, tilawah kita, dan macam-macam lah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan dengan manusia juga akan dihisab. Kekurangan dalam hablum minallah dapat tertutup dengan kelebihan pada hablum minannas. Begini cerita hadisnya. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Badri artinya dia ikut dalam perang Badar. Jadi sahabat yang ikut dalam perang Badar dikasih gelar Al-Badri. Tidak dengan perang yang lain, cuma perang Badar yang dapat predikat gitu. Kan perang Badar itu perang yang pertama, istilahnya mohon maaf gamblingnya besar gitu. Kalau perang Uhud kan habis menang perang Badar. Perang Khandaq juga memang. Jadi perang yang setelahnya tuh udah sahabat banyak yang ikut. Yang repot kan yang pertama, ya nggak tuh? Maka perang Badar itu sahabat yang ikut juga nggak banyak dan dikasih gelar Al-Badri. Jadi kalimat Al-Badri ikut dalam perang Badar. Sekarang banyak tuh orang yang pakai gelar, dari Sunda Al-Sundawi, dari Jawa Al-Jawi.
Ya enggak? Ada siapa? Al-Banjari dari Banjar. Dari Al-Bantani kan, dari Banten. Baik, jadi kata Abu Mas'ud, dia berkata Rasulullah bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum." Ada orang ntar hari kiamat dihisab. Dihitung. Kalau menjelang Ramadan kan ada hisab dan ru'yat. Ada kawan kita ahli hisab. Dia tukang hisab. Jadi orang tuh dihisab, dibuka catatan amalnya kata Nabi, falam yujad minal khairi syai'un. Tidak diketemukan amal soleh. Jadi amalnya pas-pasan banget dah. Dibuka dikebet-kebet ya, nih amalnya pas-pasan. Namun kata Nabi dia punya kelebihan. Illa annahu kana yukhalitun nas. Kelebihan yang pertama, ini orangnya bergaul. Dia tidak eksklusif, tapi dia inklusif. Dia bergaul dengan banyak orang. Ciri yang kedua, wa kana musiron. Orangnya memudahkan urusan. Suka nolongin orang. Orangnya gampangan gitu. Gampangan dalam artian suka memudahkan urusan. Ada nggak orang yang suka nyusahin? Ada ya. Semoga kita jadi orang yang nggak nyusahin, gampang aja. Ada orang nggak mau kondangan, cuman namanya salah dikit. Nggak kondangan bang, nama saya Andi. Andi Ustaz. Ini Andi pakai I, bukan saya Ustaz. Ya kan? Nama saya Suzy Ustaz pakai Z. Ini Susi, bukan saya Ustaz. Saya nggak mau kondangan, salah nulis ya nggak. Nggak kondangan Pak Haji, sudah haji Ustaz, kok nggak ada haknya Ustaz? Itu haji 2 kali Ustaz. Kan haha ya nggak 2 kali dia. Ya kan? Kalau 3 kali, hahaha ya nggak. Gini, nggak semua orang kenal kita, ya nggak? Nggak semua orang kenal nama kita. Jadi kalau salah-salah dikit kondangan aja udah. Tentu nama harus dihormatin ya. Kayak mungkin kalau surat resmi di bank di mana gitu. Kalau yang ya ada nggak suatu undangan tuh? Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pesan nama dan gelar. Orang nggak tahu ya nama kita. Tapi dia ke rumah kita ngundang ini datang aja udah. Dia memudahkan urusan. Nanti dalam Islam tuh ada sikap yang bagus, namanya sikap memudahkan urusan. Contoh, jadi ustadz ceramah jangan lama-lama. Ya, ada ustadz ceramah kelamaan. Ya nggak, ini lama banget ceramah, nah, gue belum makan lagi. Ya nggak tuh, ya kan? Gitu. Pernah nggak bapak khotbah Jumat imam khotib kelamaan? Lama banget khotibnya nggak? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita yang singkat ini judulnya 30 sifat seorang muslim. Wah, ya enggak. 30 kan kelamaan ya enggak tuh? Ini orang jamaah udah melek, mendusin, tidur lagi, mendusin lagi. Dia melek, yang ketujuh baru 7, gue tidur lagi dah ya enggak? Udah 4 kali mendusin nggak habis-habis, ya enggak? Kelamaan tuh orang. Ini pengalaman pribadi ya. Sekarang nih hampir di semua masjid, di podium tuh ada tulisan tuh, khotbah paling lama 15 menit. Dulu kagak ada dulu. Baru sekarang kan dulu kan khotbah baca, sekarang kan orator. Sampai terus tuh khotbah yang lama, ada kecil tuh, kelamaan nggak diundang lagi, ada tuh kecil. Ada gambar tengkorak danger gitu kan, kelamaan lagi. Ya enggak. Karena emang jam 12 jam ngapain? Jam makan, jam tidur ya enggak. Ngapain khotbah lama-lama? Orang udah nggak demen dengerin, ngapain dia ngomong gitu. Dia ngomong apa juga, orang gitu ya. Amin, amin, amin. Ya kan? Kan amin beneran sama amin ngeledek lain suaranya. Saya kan lagi khotbah, amin lah ngeledek cukup tadi. Gitu. Nih saya ngomong kalau belum amin saya nggak berhenti nih. Ya, kalau yang amin amin saya berhenti dah. Kan orang kasih kode ya nggak tuh? Ada tuh orang nggak ngerti ya nggak tuh? Kata MC gitu. Ya, tadi Ustaz masih ngomong juga gini MC. Ya, masih ngomong lagi gini MC. Mau dipotong kalau nggak berhenti. Ya. Lagian kelamaan ada nggak tuh? Ya kan? Ini bapak-bapak yang jadi pengurus DKM dan ibu-ibu juga kalau pengurus pengajian, kadang-kadang kita punya acara bertele-tele. Acara Maulid Nabi nih, mulai jam 8 malam. Kan jam 8 orang lagi seger-segernya. Masih rapi juga, spanduk masih lurus terus. Orangnya ini sambutan Pak RT, Pak RW, lurah, camat sambutan semua, ketua masjid sambutan. Ketua panitia sambutan. Kebetulan ketua masjidnya Ustadz, suruh sambutan diceramah. Ya enggak? Ketua panitia Ustadz juga, suruh sambutan diceramah lagi. Saya mikir, habis bahan gue ngomong apa? Semua ayat udah dibaca, semua hadis gue ngomong apa lagi tadi ya enggak gitu ya enggak? Ya kan? Bertele-tele gitu. Akhirnya sampai jam 9, terus sambutan jam 10. Ya enggak? Pemberian hadiah gitu kan. Saya apaan gue ngomongnya? Itu orang udah
bekas snack kotak udah pada ngambrak ya enggak. Ini depan panggung nih bocah-bocah udah tiduran gitu. Mak mau udah belonjor begini-begini gitu. Spanduk copot separuh orang udah malam ya enggak tuh. Jam setengah 11 masih ngomong juga sambutan, ada caleg-caleg sambutan lagi minta dipilih ya enggak tuh. Ini kan. Inilah dia setengah 11 nih acara yang ditunggu-tunggu. Ceramah Maulid Nabi. Tapi sebelumnya kita dengarkan 2 lagu. Ya elah nyanyi lagi enggak. Kok kapan ngomongnya? Ya, bertele-tele gitu sebenarnya enggak. Begitu saya ceramah nih jam 11 malam, ya ini. Ini bocah-bocah udah rebahan bocah-bocah tuh pada bikin kapal-kapalan, bekas kotak aqua yang botol aqua dia remak-remak ini. Spanduk copot separuh ya enggak tuh kan. Pot udah miring ya. Ini biasanya nih baterai mic udah habis ya enggak. Ya kan dari maghrib udah nyalain nih mic-nya enggak tuh. Baterai udah habis, pas ceramah ya Allah saya bilang. Coba dari tadi jam 8 saya ngomongnya enggak. Orang lagi seger-segernya, ya enggak begitu tuh. Kayak ini anak nih nggak lama-lama sambutan nih, ya enggak. Dan berikutnya, bilang ceramah. Tapi sebelumnya, sebelumnya lagi ya enggak. Kita sholawat dulu, sholawat lagi, ya enggak tuh. Jadi kadang-kadang tuh bertele-tele gitu, bertele-tele sehingga acara inti jam 11 malam. Orang udah pada nguap, sebagian udah pada pulang, dapat berkat ya enggak, udah pulang sebagian, ya enggak tuh. Akhirnya begitulah nyusahin. Jadi saya ulangi. Jadi kata Nabi ada orang yang dihisab amalnya nggak banyak, tapi dia punya kelebihan. Kelebihan pertama dia bergaul, memberikan manfaat untuk orang lain. Ya kan? Kemudian dia punya kontrakan katakanlah. Ada orang kontrak belum bisa bayar. Dia suruh ya muruh hilma, dia suruh anak buahnya zaman sekarang debt collector untuk memberikan penangguhan buat orang yang belum bisa bayar. Pak Haji lapor Pak Haji, itu yang di pojokan belum ya nggak apa-apa dah bulan depan aja. Itu Pak Haji lapor Pak Haji apalagi nih itu Pak Haji yang mahasiswa yang cakep-cakepnya pojok udah nggak apa-apa gitu. Bulan ini gratis Pak Haji. Salam Pak Haji gitu. Gitu. Dia orangnya yang mudah kan. Pak Haji ini Pak Haji yang mahasiswa yang cowok enggak kalau mahasiswa bayar. Gencet. Gitu dia ya enggak. Oh, jangan-jangan gratis. Siapa Haji? Gitu dia orangnya memudahkan urusan gitu. Ya enggak? Nah ketika dihisab amalnya nggak banyak. Tapi ini orang bergaul, menolong orang lain, memudahkan urusan. Allah berkata, nahnu ahaku minhu. Kita lebih berhak dibandingkan dia di dalam masalah memudahkan urusan. Kalau dia suka memudahkan urusan, mudahkan juga urusan dia. Gitu. Jadilah kita orang yang tidak mempersulit orang lain. Sebagai suami, jangan nyusahin bininya. Ada nggak Bu suami yang suka nyusahin istrinya? Kalau makan susah banget. Suami saya kalau makan susah banget. Dia punya tingkat kematangan nasi 70%. Ya elah. Gara-gara sering nonton acara Master Chef sama Chef Juna, Chef Arnold ya gitu. Dia lembek marah, keras marah. Ya, ngasih apa nih katanya. Kata ibu-ibu yang lain, kalau suami saya mah gampang makan, dia kadang lembek dia makan, keras dia makan. Kadang-kadang masih beras dimakan sama suami saya. Ibu suaminya ayam. Enggak dia orang yang gampangan Ustaz. Saya baca kitab Nabi Muhammad itu sifat Nabi kalau makan begini. Nabi itu la yaruddu maujudan wala wala yatakallafu mafkudan. Nabi tidak menolak makanan yang ada dan tidak nyari-nyari yang ada. Yang ada dimakan, yang nggak ada nggak dicari. Kalau kita kan kadang-kadang yang kagak ada dicari. Ada tempe mendoan, ada kue bolu. Ini nggak ada gemblong nih, ada gemblong lo cari. Yang ada aja lo makan. Ya. Ada orang kadang-kadang begitu tuh, ya enggak? Kopi ada nggak kopi? Ada nggak teh? Ini nggak ada bandrek dicari, ya enggak? Ada orang kadang begitu lagunya tuh, ya enggak? Yang ada kagak dimakan, yang nggak ada dicari-cari gitu. Nabi tuh orangnya yang ada nggak ditolak, yang nggak ada cari-cari. Itu bagus orang begitu tuh. La yaruddu maujudan wala yatakallafu mafkudan. Yang ada nggak ditolak, yang nggak ada udah. Kita pulang ke rumah nih istri kita, bang makan bang, nih katanya udah aku masakin nih, ada tempe goreng tahu, ada daging empal tuh sama sayur asem, sama ikan bandeng, ya nggak macam. Dia nanya, nggak ada oncom neng oncom, ya, yang kagak dicari hadirinnya nggak tuh, ya kan? Udah yang ada aja makan, ada ayam goreng, nggak ada ayam bakar neng, gitu tuh. Lagunya begitu tuh, jadi yang ada nggak dimakan, yang nggak ada cari-cari. Itu Nabi Muhammad sifatnya yang ada nggak ditolak, yang nggak ada udah. Itu kecil tapi menunjukkan orang yang memudahkan urusan gitu. Ya.
Nah, kata Allah, kalau dia suka memudahkan urusan, kita lebih berhak dibandingin dia dalam mudahkan urusan dia. Jadi akhlak yang mulia itu, akhlak itu bisa nutupi hal yang lain. Nih hadis ini di halaman 1 di layar kita nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Nabi panggil Aisyah, ya Humairah. Merah itu bahasa Arabnya ahmar. Merah dikit tuh Humairah. Yang kemerah-merahan. Kalau istri kita kan merah banget ya. Jadi merah itu bahasa Arabnya ahmar kalau laki-laki, kalau perempuan hamro. Seperti di Spanyol kan alhambra kan tuh. Lalu kan alhambro artinya jadi yang warnanya agak merah-merah bata gitu. Itu alhambro merah, merah. Jadi kalau laki-laki ahmar, perempuan hamro. Kalau merah dikit humairo. Humairo. Kayak kalau buku yang besar kitabun, buku kecil kutaibun. Kalau gede Hasan, kecilnya Husain. Gitu. Kalau gedenya Anas, kecilnya Unais. Unais. Gedenya Abdullah, kecilnya Ubaidillah. Gitu. Kalau tentara gede Jundullah, tentara kecil Junaid, Junaidi. Ini Junaid. Ada Bang Junaidi di sini? Oh, nggak datang. Jadi kata Nabi, dari Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang mukmin itu, orang yang beriman dengan akhlaknya yang mulia, bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa sunnah, menyamai derajat orang yang rajin qiyamul lail. Dia jarang qiyamul lail, dia jarang puasa sunnah, tapi akhlaknya mulia, bisa menyamai. Kayak begini contohnya. Kita punya anak ya, anak kita di sekolah dia nggak ranking 1, dia nggak ranking 2. Anak kita ranking terakhir dah. Ya nggak pinter-pinter banget, dia A aja, B aja gitu. Biasa-biasa aja. Tapi anak kita akhlaknya baik. Sama orang tua nurut. Sayang nggak kita? Kan dia nggak pinter. Akhlaknya Pak Ustaz. Kalau emaknya nyuruh ke warung nggak pernah nolak. Ke warung selalu lagi, ya mak gitu. Kadang-kadang ibunya nggak nyuruh ke warung, dia ke warung sendirian. Ya, dia jajan, ya gitu. Ya, gitu tuh. Anak saya Pak Ustaz. Gitu. Bab bayangin. Kita punya anak. Jam 3, setengah 4 dia bangun. Dia wudhu. Jam 4 dia berangkat ke masjid. Kita kagak nyuruh. Itu luar biasa tuh. Itu kebahagiaan melebihi apapun tuh. Ya, kita punya anak nih. Ya, kita baru bangun. Anak kita udah wudhu. Ya kan? Dia buka pintu. Mau kemana deh? Mau ke masjid ayah. Ya Allah. Itu kadang-kadang tuh. Biar kata dia kagak juara. Sayang banget kita. Ada nggak anak yang pintar ngelawan? Ada tuh. Anaknya pinter. Tapi ngelawan banget gitu. Ya kan? Dia juara 1, cuman kalau bapaknya bilangin suka lawan. Jadi kadang-kadang kepintaran itu bukan nggak penting ya. Maka doa Nabi Ibrahim doanya tuh Robbi habli minas solihin. Berikan aku anak yang soleh, anak yang baik. Setelah kita hidup cukup lama, ternyata memang yang paling penting adalah baik. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Kita punya, jadi sifat baik itu baik bahasa Arabnya soleh ya. Itu melebihi apapun tuh. Ada nggak teman kita ganteng, cantik, cakep, nih belagu? Ada nggak tuh? Ada juga nggak, bukan 70 ini sekolah lain. Ya, SMA 6, SMA 6. Gitu tuh. Artinya setelah kita berumah tangga, dulu saya terus terang, saya punya anak 4 ya. Menurut saya, anak saya nomor 2 tuh namanya Umar, pinter gitu. Dia ranking sekolah ranking pinter lah gitu. Dan saya sering ngerasa, wah anak saya ini Umar, pinter lah dia kan. Sampai pada satu hari dia bukan ngelawan ya, ngebantah omongan saya gitu. Dan saya yang soleh gitu. Karena kadang-kadang biar kata anak kita pinter, kalau ngelawan capek juga kita ya. Ya kan? Kan kita bilang, nah kamu kok nggak pinter, nah tetangga pinter banget, dia mah ya pinter ya, bapaknya pinter ya. Ya, dia sih pinter, bapaknya pinter. Nah, aku ketika bapakku nggak pinter juga anaknya nggak ya. Jadi ketika itu saya sadar, oh ya ternyata. Dan saya waktu itu selalu lebih bangga anak saya 4, yang nomor 2 nih pinter lah gitu, pendidikannya ininya gitu, pinter cepat belajar. Sampai pada titik waktu suatu ketika gitu, saya bilang suatu, dia lawan yang membuat hati saya agak kecewa gitu. Dan saya berpikir, ya Allah benar Nabi Ibrahim. Dia mintanya, Robbi habli minas, berikan aku anak yang soleh. Kalau istri yang solehah ya kan? Karena ada tuh laki istrinya cantik,
pinter tapi nggak soleha gitu, lawan sama lakinya nggak, buyang juga ya suaminya ya. Dan kata Bang Haji Roma Irama hanya istri soleha, istri yang soleha, ya nggak tuh? Apal nggak lagunya? Ya, senana indahan, apa nggak nih? Ini yang bukan Bang Haji Roma Irama nih ini. Ya enggak? Yang nampak oleh mata gitu ya, hanya istri soleha. Ya gitu tuh. Jadi ternyata setelah kita hidup, kita punya teman yang paling keren tuh teman yang baik gitu. Punya anak saya enggak, saya kadang saya kalau doa ya Allah, kan anak Abi pengen anak, Abi pengen kamu jadi anak yang baik. Udah itu hadirin. Saya doa saya punya anak perempuan yang pertama bilang mudah-mudahan anak saya perempuan dapat suami yang baik gitu. Gitu. Anak kita semuanya gitu. Kita punya anak perempuan ya, doain ya Allah mudah-mudahan anak yang perempuan punya suami yang baik gitu. Ya enggak? Yang enggak kayak kita kan kadang nakal hadirnya enggak kita. Saya dari lah ya enggak. Yang lain juga sama kayaknya ya. Kalau kita nakal hadirin, kita nakal sama istri kita nih. Bayangin kita punya anak perempuan, suaminya nakal hadirin. Bayangin gimana coba tuh. Ya enggak? Kita punya mantu laki-laki, dijahat sama anak kita hadirin. Bayangin coba tuh. Ya. Maka apa namanya doa kita tuh ya semua kan mudah-mudahan anak perempuan kita punya suami orang yang baik, nggak kasar, hadirin, nggak berkhianat gitu tuh, sayang sama keluarganya gitu ya. Jadi kalau punya duit, mantu kita yang laki nih dia punya duit, dia beli makan bawa pulang, makan sama anak kita gitu deh tuh. Jadi setelah kita hidup cukup lama ya ternyata tuh emang akhlak nih yang paling penting. Ya kan kadang-kadang kepintaran kepandaian gitu ya ya penting juga sih ya kan tapi sekali lagi budi pekerti itu ini yang hilang mungkin dari sekolah sekarang ya. Dulu senakal-nakalnya kita mau guru takutnya ada nih. Dulu kan kita nakal juga kadang-kadang itu mau guru takut kita. Anak sekarang guru dipukulin, ya enggak, guru diancam, ada nggak tuh? Ada tuh di sekolah mana tuh ya, guru pulang aja dipukulin gurunya itu. Ah coba tuh murid ya. Artinya, ini kata Nabi, orang yang beriman dengan akhlak yang mulia bisa menyamai orang yang rajin qiyamul lail, orang yang rajin puasa sunnah. Ini mohon maaf, enggak semuanya pengalaman hadirin. Saya tinggal di Mampang di Bucit. Saya kenal beberapa orang yang hafiz Quran. Hafiz Quran. Tapi menurut saya dan beberapa orang akhlaknya nggak bagus hadirin. Kadang-kadang ada juga dia pinter. Ini ada adik kita Emir ya, semoga punya akhlak yang baik. Jadi penghafal Quran dan berakhlak yang baik. Karena kadang-kadang ada juga orang ngerti agama gitu. Dia hafiz Quran, mohon maaf ya. Tapi dia akhlaknya nggak bagus gitu. Ya kan? Mohon maaf ya, nggak nyapa gitu. Sombong gitu kan. Jadi setelah kita hidup cukup lama ternyata emang akhlak yang mulia penting banget ya. Semoga kita nih setelah kita hidup cukup lama kita menyadari dan kita menjadi orang yang baik. Kalaupun dulu kita pernah ya nakal kecil-kecilan dah ya kan. Ya kan? Apa sih nakalnya anak sekolah zaman dulu ngapain dulu? 70 berantem. Hah? Enggak ya? Bolos doang paling main di Blok M paling. Keldiron tadi ya enggak tuh? Ya kan? Dulu di Blok M tuh apa sih tempat mainan? Ya kan? Kalau sekarang kan anak sekarang kalau pacaran juga mesum model itu. Kalau kan anak sekarang anak SD pacaran SD panggilnya Umi Abi. Ya elah. SD panggilnya ayah bunda kayak majalah. Saya kadang-kadang tuh dekat rumah di Mampang ada komplek Pondok Karya itu kan komplek pensiunan Polri ada taman tuh. Banyak tuh anak-anak SMP pada pacaran. Sama di Kalibata flyover. Nah, nggak Kalibata flyover tuh. Itu kalau malam minggu tuh anak ABG pada pacaran di atas motor tuh. Makan cireng, minyak sini minyak tuh. Pacarnya makan cireng. Minyak banget bibirnya sama tangan. Sambil mandangin apartemennya gak ya. Neng lihat yang apartemen. Mau beli bang, kagak lihat doang. Lihat aja dulu. Itu tuh. Artinya sekali lagi kata Nabi yang bilang orang yang beriman kalau akhlaknya mulia bisa menyamai. Karena ada orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya nggak baik gitu. Ya kan? Dan mungkin kita kenal orangnya. Teman saya Ustadz ya rajin akhlaknya Ustadz. Gak sopan kadang gitu ya. Kan orang kelihatan deh. Kata Nabi, kita punya anak perempuan nih. Kalau datang kepadamu anak laki yang akhlaknya baik, agamanya bagus, ambil jadi menantu. Gitu kata Nabi. Ustadz tahu dari mana kok akhlaknya kan bisa kita tes. Ada nggak anak baru datang nggak sopan? Baru datang nih, hai Pak Haji, hai, wah nyawa nggak sopan banget ya anaknya nggak.
Duduk aja, duduk aja. Nah kan sama gue, lu ngapain nyuruh duduk juga? Ya kan, gak sopan banget hadirin. Ya kan? Kamu tinggal di mana? Biasa Pak, saya tinggal di ini Pak, Brotherland. Mana tuh ya? Tanah Abang. Ya kan Tanah Abang Brotherland ya kan? Tanah Abang. Ngomongnya tinggi gitu, sombong ya enggak. Jadi kan kelihatan lah orang yang sopan ya enggak. Baru datang udah hai hai. Udah sembahyang nih, tenang aja Pak Haji. Sholat mah gampang Pak Haji, kita atur ntar. Ya, kamu mau ngelamar anak saya, ntar mau gimana kerjaannya? Rezeki Allah yang ngatur Pak Haji. Iya elah. Boleh juga akidahnya nih. Ini anaknya hadirin. Tapi kadang nggak sopan gitu ya kan. Tahu dari mana dia anak yang baik? Kamu tinggal di mana? Di Bintaro. Ada tuh masjid nih, Masjid Pak Haji. Itu masjid, bukan itu tempat biliar Pak Haji. Wah ini dia taunya tempat hiburan mulu gitu. Ini kan tempat ibadah gak tahu. Kalau akhlaknya baik, agamanya baik, terima kata Nabi. Gitu tuh. Artinya standar akhlaknya mulia, budi pekerti. Dan itu yang mungkin juga hilang dari masyarakat kita sekarang ya, di kantor, di sekolah, di kampus, di manalah gitu ya. Orang bilang orang Jepang tuh katanya semaju-majunya orang Jepang, senakal-nakal itu budi pekerti itu ya dia ditanamkan tuh. Jadi kalau nyebrang jalan hormat gitu kan, orang tua diduluin gitu kan. Yang kayak gitu masih gitu kan. Dulu kita kalau naik bis nih, Metro Mini, mana dari Blok M tuh? Naik 776 apa 79? Kalau 79, 72 pada dalam ya. 76 mana 76? Yang bu ya? Ini sudah ada ya PR. 77 itu seminggu. Ya enggak? Bangka, Bangka. Zaman-zaman Metro Mini dia nggak tuh ya kan? Kita kalau Metro Mini, ya bayar cepet tidur lah bapak tidur ya kan? Gak bayar lagi. Nah, supir kenaikan nggak minta, gue diam aja. Itu ngutang tuh sebenarnya. Ya kan? Kalau ngerasa bayar sekarang sedekah. Nih. Naik ke belakang kita ke depan ya kan? Naik belakang kita ke belakang. Ya kan? Gitu. Pengalaman banget ini. Jadi dulu kita kalau naik Metro Mini, naik bis, ada ibu-ibu kita bangun ya. Itu bangun gitu dulu tuh senakal-nakalnya kita ya. Ada ibunya kita bangun tuh refleks tuh. Anak sekarang ada tidur. Melek dikit lagi. Tidur lagi dah. Jakarta ya. Gitu tuh. Baik, sekarang kita ngomongin halaman 2. Gini, tadi seperti kita omongin depan, hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Jika kurang maksimal pada bagian awal, maka maksimalkanlah pada bagian akhir. Namanya husnul khotimah. Menutupi kekurangan di masa awal dengan maksimal di tahap akhir. Kan Nabi Muhammad bilang begini, kata Nabi, umur umatku antara 60-70 rata-rata. Jadi orang tuh kata Nabi Muhammad, umat Muhammad rata-rata umur kita 67 tahun. 60-70. Sedikit yang lewatin itu. Ada nggak yang 80? Ada, tapi nggak banyak. Ada nggak yang 90? Tapi nggak banyak. Yang cepet, tapi nggak banyak juga. Yang umurnya 10 ada nggak? Ada nggak banyak. 120 ada nggak? Udah masuk TV itu masuk TV saya kan. Diundang sama TV One tuh. Diwawancarain 130. Ya nggak? Wah orang masih hidup 130 ya. Itu pun udah nggak ngapain. Tiduran gitu, tidak gitu. Ya kan? Maksudnya Nabi Muhammad rata-rata umur umat itu rata-ratanya ya 60-70 gitu. Ada sih yang 80 yang tapi sekali lagi nggak banyak. Artinya apa? Kalau seandainya umur kita 60-70 yang udah kita habisin lebih banyak dibandingkan yang kurang ya. Maka sempurnakanlah yang ada, nutupin kekurangan yang kemarin gitu. Jadi maksimal di tahap akhir. Nih halaman 2 nih, lihat halaman 2. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di fotokopian kita nih. Fa innal a'mala bil khawatim. Idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Artinya akan dibaca oleh host kondang kita. Berarti saya baca terjemahannya, Pak. Maaf. Ini ada bikin ini? Oke. Artinya tuh. Dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, sebuah amal itu dilihat akhirnya. Maka jika kamu tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, maka berikanlah perpisahan yang mengesankan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, idza lam tuhsinil innamal a'mal bil khawatim. Amalan dilihat ujungnya.
Kalau tidak bisa dalam tuhsinil istiqbal, la'allaka tuhsinul wada. Kalau tidak bisa berikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Kan orang datang kita sambut. Dia pergi kita lepas gitu. Kan di kantor ada acara penyambutan dan pelepasan. Kalau dia datang nggak kita sambut dengan baik, lepaskanlah dengan yang sempurna. Kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhirnya. Kan harusnya orang datang kita sambut, dia pulang kita lepas. Kayak mungkin gini, ada kawan kita di daerah, teman kuliah dulu, dia belum pernah ke Jakarta. Ya, kita mungkin kuliah di daerah gitu. Dia telepon, bang, ada mau ke Jakarta nih bang. Mau ngapain nanti? Sama keluarga mau jalan-jalan. Mau kemana? Ancol, Monas, Taman Mini, Ragunan. Kata anda temenin. Dari bandara kapan? Anda jemput bandara? Girang kan dia? Girang banget, girang menjemput. Pas hari hanya kita kagak sempat jemput, kita sibuk. Maaf ya bang, saya nggak bisa jemput. Ya ngomong doang, lu PHP. Ya, ngecap doang, nggak ngibul. Ingat. PH pemberi harapan palsu. Dia udah girang-girang, kita jemput. Kita kagak bisa. Kecewa nggak dia? Kecewa. Seminggu dia di Jakarta, kita janji mau nemenin ke Ancol, Ragunan, Taman Mini, Monas. Nggak sempet juga kita. Ada kerjaan mendadak, kecewa nggak dia? Sama kecewa banget. Di hari terakhir dia mau pulang ke kampungnya, menutupi kekecewaan dia. Apa yang kita lakukan? Beliin oleh-oleh, ajak makan di restoran yang enak, yang mantep, nggak oleh, ongkosin, ya, anterin ke bandara, sampai naik pesawat, pasang itu seatbeltnya, oksigen, pasangin kalian. Nih, gua kasih oleh-oleh. Ya Allah, Pak Haji, repot-repot Pak Haji oleh-oleh. Lu nggak mau? Saya girang banget Pak Haji kasih oleh-oleh. Kasih ongkos, ajak makan, restoran bagus. Untuk nutupin. Jadi bukan cuma makan doang, makannya restoran yang bagus. Hadiah juga yang keren. Supaya nutupin. Karena kalau cuma hadiah, sekedar hadiah, makan cuma makan, kurang ya enggak? Ternyata di akhir kita memberikan kepada dia hal yang luar biasa. Kita kasih hadiah yang cakep banget, kita kasih ongkos, kita ajak makan restoran yang mewah, kira nggak dia? Nutupin kekurangan, gitu tuh. Jadi kalau awalnya kurang sempurna, kurang maksimal, sempurnakan di akhir. Itu rahasia kenapa bulan Ramadan ada 10 hari yang terakhir. Kalau seandainya kita merasa awal-awal Ramadan 20 hari yang pertama kurang maksimal, ada namanya 10 hari terakhir dan ada malam Lailatul Qadar. Katanya tuh kalau pacuan kuda ya, pacuan kuda. Itu kuda paling cepat berlari kapan? Menjelang garis finish. Garis akhir. Sama ya karena lari maraton ya. Kan lari maraton tuh udah tinggal itu sekencang-kencangnya tuh. Ya itu udah gitu tuh. Sama, kalaupun dulu kita ya namanya zaman SMA ya enggak, zaman SMP masih begitu dah, sholat bolong-bolong ya enggak, ya kan? Sekarang luar biasa berubah. Sekarang sembahyang maghrib 4 rakaat, kita lupa ya gitu kelebihan ya enggak? Jadi ya kan? Kan teman-teman bro, lu sekarang rajin banget bro, gue nutupin yang dulu ya enggak, lu tahu dulu gue. Ya. Kalau sekolah juga banyakkan bolos memasuknya. Sama guru nggak kenal sama gue, ya gitu tuh, ya kan? Dia kalau ngerjain PR di sekolah ada nggak tuh, ya kan? Gitu dah pokoknya. Banyaklah kekurangan kita masa lalu, saya juga sama ya, masa zaman dulu ya, ya kan? Ada nggak sholat yang kita tinggalin dulu? Ramadan kadang kita sahur doang di rumah, ya kan? Sama teman-teman kita makan, bukan karena kita lapar, sok-sokan aja gitu. Kan ada orang nggak puasa bukan karena lapar, sok-sokan aja, sok keren nggak tuh? Ingat, biar dibilang keren, gua gak puasa nih, enggak gitu. Kan sekarang banyak juga anak begitu. Sok pakai salib, pakai Islam pakai salib biar dibilang keren doang kan. Gitu. Ada yang begitu dah ya. Jadi kalau dulu banyak kekurangannya, sempurnakanlah yang sekarang. Jadi bukan cuma berbuat baik, tapi berbuat baik yang berkelas gitu maksudnya. Bukan cuma ngajak makan doang, ngajak makan restoran yang bagus. Bukan cuma sekedar ngasih hadiah, hadiah yang mengesankan. Agar nutupin yang kemarin. Kan kadang ada nggak orang dulu, mohon maaf ya, Ustadz, teman saya tukang mabuk tat, ya begini tat, tukang mabuk tat, sekarang begini, bayang bang, pakai ember kan Ustadz, makin jadi dong dia bang, iya dia, sekarang pakai galon Ustadz, ya nggak pakai galon, makin jadi, pakai galon dia minum barang. Maksudnya yang dulu nakal, sekarang banyak yang hijrah, sekarang banyak fenomena hijrah ya. Saya tuh seneng dengan gitarolis tuh almarhum. Gitarolis tuh dia waktu jahiliyah banget, kan dia hijrah ya.
Dan dia ketika dia bandel orang demen sama dia, ketika dia hijrah juga orang dapat demen sama dia gitu. Karena ada orang begitu hijrah jadi kayak mengasihkan diri jauh. Jadi enggak dia tuh gitu kayak dakwah dan dia juga waduh gitu kan orangnya tuh gitu berubah. Kan kita nggak tahu umur kita. Ya kan? Maka jangan menghukumi orang, siapa tahu sekarang dia nakal besok dia berubah gitu. Ya kan? Katanya orang baik punya masa lalu, orang nakal punya masa depan. Gitu ya. Berubah. Jadi kalau dulu awalnya kayak kita berumah tangga, Ustadz saya berumah tangga dari awal nikah berantem mulu kan. Ya enggak sama istri di pelaminan, berantem kan di pelaminan tuh. Berebutan amplop. Gue megang sini, gue megang duitnya. Gue aja lu mulu sini gue megang. Ayo. Bapak ada amplop yang tebal ya enggak? Lu mulu yang megang sini gue megang. Di pelaminan berantem ya enggak? Yang kondangan tahu tuh berantem pengantin, tahu tuh pengantin berantem. Ya enggak? Ada enggak orang awalnya namanya awal nikah masa-masa itu enggak? Belum sinergi gitu enggak tuh ribut. Sekarang udah pengantin lama jadi romantis. Panggilnya ayang bebek. Beb, ya kan? Hani. Itu kakek nenek manggilnya Hani. Ada nggak Bu? Kakek manggil nenek, hai Hani, darling, sweet, sayang. Mesra banget kayak manggil nenek, darling. Saya lupa namanya tuh. Udah lama kawin, manggilnya darling. Dia nggak ketahuan, lupa saya siapa sih namanya. Mimin apa Maman? Ya. Supaya lupa kalian. Panggilnya sayang udah. Pernah saya bilang, ada nggak kakek nenek tua-tua masih berantem aja, ada nggak tuh? Nenek-nenek masih ribut, ada nggak tuh? Kata nenek, pulangin saya, pulangin pokoknya. Kata kakek, pulangin kemana? Ke Rahmatullah. Ya kan? Bodoh amat, pulangin saya. Pulangin. Udah nggak ada rumahnya lo, mau kemana pulangin? Bodoh amat, pulangin. Itu Pok Rodiah sama Potia sama Batile berantem, Batile. Udah meninggal dua-duanya. Dalam Sidul. Itu film Sidul rame-rame tahun 94 ya. 94 lagi rame-ramenya tuh, 93. 93, 94 lagi terawih, bimbang sama film Sidul tuh. Terawih, imam lama banget lagi imam nih. Sidul jam 8 mainnya enggak tuh. Kacau banget tuh tahun 93 tuh. Tahun-tahun itu tuh ya enggak, Sidul anak sekolahan. Masih pada hidup dulu, Karyo masih hidup tuh. Ya, karena baru meninggal. Kemarin meninggal ya, Aminah Chandra Kasih ya. Ya, emaknya meninggal. Udah banyak yang meninggal itu, banyak yang lulus ya. Film itu tuh. Udah lulus, Patile, Pak Rodie. Baik, jadi kayak orang berumah tangga, Ustadz dulu rumah ya udahlah ya namanya dulu ya nggak. Gini hadirin, banyak mungkin hal-hal baik yang dulu sebagai suami istri belum kita kerjain. Ada nggak orang begitu nikah nggak lama nikah langsung hamil? Ada nggak tuh? Begitu nikah belum sempat honeymoon, istrinya hamil. Enggak belakangan hamil bang. Cuman emang dia subur gitu maksudnya. Nggak lama nikah hamil, hamilnya mabok lagi, ada nggak hamil mabok? Boro-boro honeymoon, lihat muka suaminya pengen muntah, ada nggak tuh? Bang, sono bang, enak banget bang. Ingat, Ustadz saya rumah tangga belum pernah honeymoon Pak Ustadz, orang begitu nikah nggak lama dia hamil mabok, lahir anak pertama nyusuin diberanak lagi Pak Ustadz, emang suaminya aktif ya nggak tuh, hamil lagi, boro-boro honeymoon, udah gini ngurus anak ya nggak tuh, kan kalau punya anak kecil nggak bisa pergi kemana-mana berdua. Ingat, sekarang anak-anak baru pada kuliah ya nggak tuh, mungkin udah pada nikah ya nggak, udah gede-gede, bisa nggak sekarang jalan berdua sama istri nih? Cucu. Anak gede cucu orangnya enggak. Emang dunia enggak ada habis-habisnya. Jadi kalau mungkin sekarang bisa jalan berdua dah, ya enggak? Ada sama istrinya berdua nongkrong nih Kalibata flyover tuh. Kalau nggak di flyover Pasar Rebo tuh ya enggak? Yang banyak suka gitu. Nongkrong nih Pasar Rebo flyover tuh makan rujak juga Vispaya tuh kan semangka. Ya enggak? Pulang nongkrong masuk angin. Kayak koyo. Banyak lah dulu yuk. Saya juga sama. Belum pernah gitu mungkin punya pengalaman sama istri. Mungkin nonton berdua, jalan berdua. Dulu kan anak-anak masih kecil. Sekarang udah mulai anak-anak udah SMP, udah SMA, udah SMA bisa ditinggal kan. Gitu tuh. Atau hadir pengajian berdua, ya nggak tuh? Ya kan? Sama istri. Untuk keharmonisan rumah tangga gitu. Ustadz kata istri, saya nikah udah 30 tahun, Ustadz belum pernah Ustadz suami beliin saya hadiah bunga gitu.
Bilang tuh sama suaminya minta beliin bunga. Dia bilang, dibeliin bunga ziarah. Neng, nih mau diaur di mana neng? Mau saya mati banget nih, lalu bilang dia beliin bunga, gue beliin tuh kembang di depan kuburan. Sama bunga mawar nih, sama air mawar. Iya, mau saya mati bang. Lalu bilang beliin kembang, gue beliin kembang. Jadi banyaklah hal-hal baik yang belum sempat, kalau dulu belum sempat, nah sekarang. Ya enggak? Jadi kalau dulu belum sempurna, kata Imam Ibnu Taimiyah nih, dia halaman 3. Al-ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian adalah kesempurnaan di akhir dan bukan kekurangan di awal. Walaupun awalnya kurang, yang dilihat sama Tuhan ujungnya. Namanya husnul khotimah. Gitu. Beruntunglah kita, mohon maaf, di akhir, ya katakan usia kita udah banyak nih, sempat masih begini nih, masih bisa kumpul sama teman-teman sekolah, ya nggak tuh? Kita tuh kalau kumpul sama teman sekolah ngerasa kayak muda lagi ya, iya kan? Kayaknya dunia baru kemarin kayaknya gitu, iya kan? Ketemu teman-teman gitu kayaknya jadi muda lagi. Apalagi abis ini kita makan ya enggak? Gitu. Ceramah yang lama-lama nih, ya enggak? Itu lagi dipanasin apa dipanasin? Jadi yang jadi standar penilaian bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa, gila gua dulu, udah ada yang dulu biar berlalu. Ya, dan gak usah cerita sama orang, kenakalan zaman dulu. Udah. Lu tau gak bro, kotak amal di sekolah dulu gue yang ngambil. Oh lu, 2 kali gue ngambil. Oh lu yang dulu pas sekolah nyariin. Udah kita diam aja udah. Tapi kita gantiin, ya kan. Gitu tuh. Pokoknya jelek-jelek gak usah cerita dah. Ya kan. Dulu kan yang ngambil sepatu pak guru gue. Ya gak gitu, ya gak tuh. Yang gue umpetin di lotek. Ya, kan? Jadi sekali lagi yang menjadi standar penilaian bukan kurang di awal tapi sempurna. Orang bilang jangan kayak makan buah rambutan. Kita kan ke pasar beli rambutan seikat ya. Ada yang merah? Ada yang hijau? Yang kuning ada nggak? Biasanya mana yang kita makan duluan? Merah habis, kuning habis, hijau. Cepet jadinya. Ya, itu su'ul khotimah namanya tuh. Ya, yang bener tuh kayak orang makan mie ayam. Makan pakai sumpit ya, makan pangsit tuh. Ya kan, pertama kan minyak dulu. Tinggal apanya tuh? Ayam ntar di meja ambil sendoknya tuh. Pas dibenahin sama abang yang mana? Dia mangkok gua. Taruh di bawah ditumpuk. Kurang asem banget. Ya abang durhaka banget ya enggak. Lah gua mau uyup taruh di bawah. Lah kan kita mau uyup ya enggak? Kita ngambil sendok. Sebentar. Dibenahin. Ya kita mau ambil malu ditumpuk. Ya durhaka banget abang. Ya enggak. Mesen lagi. Kan makan mie enaknya pas itu dia. Lempengannya kita uyup tuh ya. Wah itu kayak udah nikmat banget itu. Jadi begitu, jadi ujungnya tuh gitu. Dan yang dilihat ujungnya. Bukan berarti kalau gitu Ustadz, kita sekarang nakal aja dulu. Iya kalau kita umur panjang. Kita kan kata yang udah, maksud saya yang udah lewat ya udah lewat. Tinggal yang sisanya kita benerin. Dan yang dinilai bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan. Yang di awal yang jelek-jelek sama Allah kita tobat. Sama orang kita minta maaf, beres sudah. Ya kan? Kita kalau udah kaca sekolahan nih, ada bu guru, bu maaf ya bu. Ada nggak guru kita masih hidup? Ada ya? Ya temuin, bu maaf ya bu, saya kan nilainya 10 bu, saya temen 0 jadi 100 bu. Bilang sama orang tua saya, ya nggak tuh? Gitu. Dulu kan sekolah suruh laporin nilai sama orang tua. Ya. Pokoknya yang kurang-kurang zaman dulu kita sempurnakan. Yang berikutnya nih, halaman 3. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa yaqulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Silakan Pak MC baca terjemahannya. Kata Imam Hasan. Benar. Berkata Imam Hasan Al-Basri berkata, berbuatlah yang terbaik pada waktu yang tersisa. Maka kekurangan di masa lalu akan tertutupi. Orang jadi pejabat 5 tahun. Udah berkuasa 3 tahun, kurang berapa? Yang 2 bagusin, nutupin yang 3. Gitu. Orang jadi pejabat 5 tahun, udah kerja 4 tahun, kurang setahun, yang setahun benerin. Yang setahun yang bener nutupin yang 4 tahun nih. Orang tuh akan lupa dengan yang 4 tahun. Asal yang setahun ini gitu. Maka kita mohon kepada pejabat di negeri ini mudah-mudahan tahun-tahun terakhir nih berbuat yang baik gitu. Yang memuaskan rakyatnya, yang ini siapapun kita ya. Kalau kita kedua punya pangkat, jabatan, apalah gitu ya. Kita punya, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah. Belum lama
viral nih, ada berita bapak yang mukulin anaknya, yang katanya pimpinan sebuah perusahaan. Banyaklah viral tuh. Saya secara pribadi mungkin juga bapak pernah kita kasar sama anak kita ya. Minta maaf sekarang sama anak kita nih. Nah, karena saya yakin tuh anak kita masih ngerekam tuh. Memorinya masih ingat ketika kita galak sama dia, ketika kita mohon maaf berkata kasar. Ngomong masih ada umur ya. Nah, dulu ayah pernah ngomong kasar sama kamu, pernah mukul ayah minta maaf gitu. Ya, lebaran. Enggak lebaran aja ya, enggak selama lebaran kan. Ya, gitu tuh. Sambil kita beliin apalah ya, hadiah. Beliin makanan apa gitu. Sehingga ayah anak kita ngerasa, bokap gue sekarang beda banget gitu. Sejak kapan? Sejak rajin ngaji di itu. Apa namanya pengajaran nih? Bertahu jana, gitu ya enggak? Sekarang bokap gue berubah bro, ya enggak? Kapan? Setiap pulang ngaji dia berubah. Entar 2-3 hari begitu lagi tapi. Dia pokoknya ngaji Sabtu nih, Minggu Senin bener. Selasa digalak lagi. Sering-sering ya ngaji kata anak. Jadi saya ulangi. Jadi saya ini secara pribadi kita semua lah ya. Saya pernah ngomel anak saya dan saya masih ingat saya. Dan saya yakin anak saya juga ingat. Saya bilang sama saya, maafin dulu Abi pernah gini-gini. Supaya ya dia ngerasa kalau dulu bokap gue pernah mukul gue, bokap gue udah minta maaf gitu. Ya kan, bahwa dia pernah, yang namanya kita ayah kan kita belajar juga jadi bapak ya. Ya kan, kita kan jadi bapak nggak sekolah ya, nggak ada sekolah jadi bapak kan. Cuma kan setelah kita berumur, kita baca postingan Instagram, ya kan, baca ini, oh ternyata harusnya begini, harusnya begini. Kan beda kalau orang tua zaman sekarang ada nggak ada parenting, ya nggak tuh? Dulu mah kagak ada dulu. Kita kan pengalaman pribadi ya kan, ngurus anak begini. Dengan pengalaman yang kita punya. Kalau sekarang kan ada nggak buku rujukan tuh? Parenting, tentang dialog sama anak, ada seminar, ya kan? Jadi orang tua yang smart segala macam. Dulu mah kita kagak ada ya, pengalaman pribadi aja kan. Tapi kalau kita ngerasa dulu pernah salah dan banyak orang, ya minta maaf ya sekarang. Berikutnya. Tentang orang tua nih, tentang orang tua. Kalau dulu pernah nyakitin orang tua, sekarang tutupilah kesalahan itu dengan cara membahagiakan. Kalau dulu mungkin pernah bikin mereka nangis, berusahalah untuk membuat mereka tertawa bahagia. Ada cerita menarik tentang hal ini pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf punya saudara abang-abang tuh. Bapaknya kan Nabi Yakub. Ya kan cerita kecil Nabi Yusuf dibuang sumur kan? Dibuang sumur sampai akhirnya jadi raja di Mesir. Begini, di dalam surat Yusuf ada beberapa kisah tentang bajunya Nabi Yusuf. Baju bahasa Arabnya komisun. Orang Arab melafazkan kof dengan G, gamis. Tidak aslinya kan gomis kan, komisun. Cuman orang Arab melafazkan kof dengan G, jadi gamis. Padahal semua baju nih, kemeja ini semua komisun nih, komis. Cuman kita memahaminya gamis itu baju yang panjang. Ya. Lihat di halaman 3 loh, halaman 3. Mohon maaf, baca terjemahan halaman 3. Hadis Nabi. Dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu berkata bahwa seorang pemuda datang menghadap Rasulullah SAW ingin berbayat untuk hijrah. Namun kedua orang tuanya menangis dengan rencana hijrahnya itu. Kemudian Rasulullah berkata padanya, pulanglah engkau ke rumahmu. Buatlah kedua orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada anak muda ketemu Nabi ingin berjuang kayak gitu, ingin hijrah, ingin berjuang bersama Nabi. Tapi emaknya nggak ngizinin, orang tuanya nggak ngizinin. Dia berangkat ke medan tempur, bapak ibunya nggak ngizinin, nangis bapak ibunya. Pokoknya mungkin kan mungkin dia anak tunggal, pokoknya dia maksain gitu. Nabi tanya, gimana? Ya wataroka abawahu ya berkiani. Orang tuanya nangis. Nabi tahu, kata Nabi, pulanglah engkau ke rumah orang tua kamu sekarang. Buatlah keduanya tersenyum sebagaimana kamu sudah membuatnya menangis. Jadi pelajarannya, kalau kita pernah mengecewakan orang tua kita, pernah bikin nangis kalau orang sekarang bilang, berusahalah membuat dia tersenyum. Mungkin sekarang nih, mungkin ayah kita udah meninggal ya. Ayah saya udah nggak ada, mungkin ibu juga nggak ada. Insya Allah ayah kita gembira dengan kita kumpul begini nih. Ya Allah, anak gue dulu nakal mas sekarang ngaji. Gitu. Udah datang duluan lagi. Ingat. Pakai baju putih. Dulu anakku mana mau begitu ya. Kan ada hadis Nabi. Kata Nabi itu orang yang di kuburan. Kalau gini.
amal perbuatan orang yang masih hidup diperlihatkan kepada orang yang udah meninggal dunia. Kalau yang kita kerjain baik, mereka girang. Ya Allah, anakku sekarang dia ngaji. Hari Sabtu teman-temannya. Dulu boro-boro dia mengaji. Hari Minggu dia tidur ya enggak. Dia main, ayang nggak pulang-pulang 2 hari. Gitu. Pulang dekil banget. Gitu ya. Sekarang dia berubah gitu. Girang tuh. Baik orang tua kita masih hidup, apa yang udah meninggal sama digembira. Nah kalau kita pernah punya pengalaman mengecewakan, maka berusaha untuk membahagiakan. Nih, halaman 4, lihat. Cerita Nabi Yusuf. Baju, bahasa Arabnya komis. Komis ya. Di surat Yusuf ada beberapa ayat yang menceritakan bajunya Nabi Yusuf. Komisnya ya. Lihat halaman 4. Waja'u surat Yusuf ayat 18. Jadi gini, kan Yusuf sama abang-abangnya diajak ke hutan. Abangnya cemburu kan? Dibuang ke dalam sumur ya. Makasih Pak. Dibuang ke dalam sumur. Karena tapi kan Yusuf dibuka bajunya tuh. Dibuka baju, dipeperin darah hewan. Ntar abangnya bohong. Kata abangnya Yusuf dimakan serigala. Bohong. Ya kan? Tapi dibuka bajunya. Yusuf dimasukin ke dalam sumur. Untung ada pedagang lewat kan. Pedagang lewat begitu nimba air, nyangkut Yusuf. Kan cakep ya. Untung Nabi Yusuf kalau wakwau dilepas lagi sih. Pas diangkat wakwau ini. Antepin. Ingat, jeburin gitu ya. Nabi Yusuf kan diangkat dibawa ke Mesir dijual jadi budak. Kan cakep Nabi Yusuf. Makanya banyak ibu kalau lagi hamil baca surat Yusuf ya. Dengan harapan anaknya cakep kayak Nabi, minimal akhlaknya. Kalau wajah ngirit bapaknya. Bapaknya pas-pasan, anak ganteng, anak siapa ini ya enggak, kita curiga ya kan. Oh kayak bukan anak gua gitu ya. Nah, sehingga cerita dibuka bajunya, pulanglah mereka nih. Nangis-nangis bilang kalau Yusuf dimakan ini bajunya banyak darahnya. Lihat halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u, boleh sama-sama ya halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Artinya, silakan Pak. Mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah tersebut dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirian yang memandang baik perbuatan yang buruk. Itu maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi begitu pulang, bawa baju berdarah-darah. Waja'u ala komisihi bidamin kadhib. Pulang bawa komis gamisnya tuh dengan darah palsu. Bilanglah Yusuf kami itu puas. Apakah ucapan Nabi Yakub dengan dia bilang fasobrun jamil. Ini ucapan kita pada saat kita mendapatkan berita buruk. Kalau kita mendapatkan, Pak ada berita buruk, apa yang kita bilang selain astagfirullahaladzim, kita bilang fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sobrun jamil, kesabaran yang indah. Jadi ada orang sabar tuh sabarnya marah-marah nih, sabrun jamil, ya Allah semoga sabar. Nah di ayat ini abangnya tuh pulang bawa baju berlumuran darah. Tiap hari nangis Nabi Yakub. Kenapa nangis? Kehilangan anaknya. Tiap hari nangis sampai matanya gak bisa ngelihat. Nih kata Quran tuh. Wa tawalla anhum qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Artinya, dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya. Seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Orang tua tuh saking sayang sama anaknya, nangis tiap hari itu. Sama kayak kita kadang-kadang. Kita tuh sadar pas kita punya anak ya. Anak kita pergi ini ada acara seminggu, sebulan. Kangen kita ya. Begitu juga dulu orang tua kita. Cuman kita gak berasa gitu. Ya kan? Dulu kalau kita gak pulang-pulang kan. Dulu kita sering marah kalau orang tua kita nanya ya. Terapi nih hari Minggu. Mau kemana lu? Elah nanya mulu sih. Gak rapi apa.
Dulu begitu ya, lu ibu kita nanya-nanya doangan. Kita tuh kagak senang ditanya ya. Apa saya doang kali sama yang lain juga ya. Ya kan? Nanya mulu sih ya enggak. Mau apa sih kalau gitu ya? Udah tuh ibu kita nanya tuh sayang itu ya mau kemana gitu. Ya duitnya kalau mau dibagi 2.000 ya enggak. Yang marah kita ditanya gitu. Ya kan? Tiap hari nangis wabiyadot ainahu minal huzni, matanya putih semua. Orang tuh kalau mata putih kan nggak usah lihat gitu, ya nggak tuh. Yang bikinnya kan ada hitam-hitamnya. Kalau putih semuanya nih bisa lihat nggak nih? Nggak bisa ngeliat. Ini kisah baju yang pertama. Baju dikasih darah hewan, yang bikin bapaknya nangis sampai buta. Baju yang kedua begini, kan singkat cerita berapa tahun kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Singkat cerita jadi pemimpin Mesir, jadi raja. Ya kan, dengan kisah pokoknya banyak tuh panjang ceritanya di penjara, di fitnah, Muzulai dan lain-lain. Singkat cerita datang musim paceklik. Semua wilayah kering termasuk kampung bapaknya tuh. Sementara Yusuf jadi pejabat di Mesir, punya cadangan makanan yang banyak. Orang berbondong-bondong ke Mesir minta bantuan. Termasuk siapa nih? Kakak-kakaknya. Tapi kan nggak tahu kalau Yusuf. Singkat cerita sampai pada titik Yusuf membuka dirinya. Kata Yusuf, innani ana Yusuf. Di hadapan abang ini, akulah Yusuf, adik kalian. Kaget nggak abang itu? Hah? Kalau sinetron di zoom. Mungkin zoom out doang. Gitu. Terus kata Nabi Yusuf, gimana kabar ayah? Ayah sejak engkau tidak ada tiap hari sampai matanya, apakah yang dilakukan Nabi Yusuf? Dia buka bajunya. Ini halaman 5. Dibuka bajunya, dibilang bawa pulang nih baju aku. Ini baju aku, bawa pulang, tempelin ke muka ayah. Bisa ngeliat lagi. Ini di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abiyati basiro wa'tuni bi ahlikum ajmain. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, ya kan? Nih pulang ke rumah, bajuku nih bawa nih. Bawa bajunya, kemudian tempelin ke muka ayah. Ntar ayah bisa melihat lagi. Begini, maka sampai hari ini kalau ada ibu kehilangan anaknya, biar yang pegangin apa ya? Bajunya. Ada cerita anak diculik, ada nggak tuh? Biasanya orang tua pegang apa tuh? Bajunya diciumin tuh. Kan dalam cerita ini Nintan. Ya, jadi singkat cerita katanya ini buka baju ini ke muka ayah, ntar ayah bisa ngeliat lagi. Sambungan ayatnya, walamma fasolatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidu. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, jadi dikasih baju kan jalan kan, rombongan kan, ke negeri, bapaknya tinggal di negeri Syam. Kemudian bapaknya Nabi Yusuf, siapa nih? Nabi Yakub di rumah ngomong begini, inilah ajidu riha Yusuf. Aku kayak nyium-nyium bau Yusuf dah. Gitu. Itu abangnya belum nyampe tuh, masih tengah jalan tuh. Baju masih di jalan nih. Ini Mesir, ini kamu bapaknya. Ini baju belum nyampe di tengah jalan. Dalam tafsir ke bawah angin tuh. Jadi orang tua tuh saking sayang sama anak, apal bawa anaknya. Gitu tuh. Maka tadi saya bilang kalau anaknya bapaknya orang tua biasanya pegang bajunya ya. Nih ada anak rumah orang tua. Anaknya masih di luar. Ibu di dalam. Din, lu Din. Nah kok taunya kan sebenarnya di luar. Gue cium bau lu. Ya gue apak begini. Gue cium lu bau matahari begini bau lu. Jadi ini ada cerita. Sama anak juga biasanya apal banget bau ibunya. Ada eksperimen di luar negeri di Eropa tuh. Dia di satu ruangan begini ada ibu-ibu, ada sekitar 20 orang perempuan. Ada anak kecil ditutup matanya ini. Matanya ini. Suruh cari mana ibunya. Dengan bermodalkan hidung. Tutup matanya, tuh anak dalamnya. Cari mana ibunya, dipegangin, ciumin. Ini bukan. Sampai dia, ini ibu saya. Bukan, benar tuh ibunya tuh. Kenalin tuh anak. Suami. Ini banyak perempuan nih. Ada bininya ada nih. Suami dimasukin tutup. Salah mulu ini nih. Bukan Mbak Jai. Dia mengenakal, mau sengaja jadi salah-salah ini enggak. Emang begitu orang laki lagunya ya. Bapak nih, cari Pak, bini ya Pak. Gue yakin ini yang gede nih. Bukan Pak, ini yang ini nih. Salah mulu. Dan 6 kali salah mulu. Jadi begitu akhirnya
Ini baju sampai kan, ditempelin ke muka bapaknya, dan Nabi Yakub bisa ngelihat lagi. Yang menarik adalah, ini kan 2 ayat cerita baju ya. Baju yang pertama bikin bapaknya buta, baju yang kedua bikin bapaknya yang ini. Yang menarik adalah dari tafsir, anak yang membawa baju pada kisah yang kedua yang bikin bisa ngelihat adalah juga anak yang bawa baju pada cerita yang pertama yang bikin bapaknya buta. Dia bilang begini, dia ngotot banget, gue yang bawa, gue yang bawa. Kenapa yang bawa nih? Dibilang halaman 5. Ufrihuhu kama ahzantuhu. Kini aku ingin membuatnya bahagia sebagaimana dulu akulah yang membuatnya bersedih. Gitu. Ya, anak itu. Waktu baju yang pertama tuh, enggak, dulu gue yang bawa, yang bikin bapak nggak bisa nangis, nggak bisa, sekarang gue yang bawa lagi gitu. Mas pelajarannya adalah kalau kita dulu pernah bikin nangis, kita berusaha membuat mereka bahagia dengan amal yang sekarang kita lakukan. Gitu. Iya, namanya zaman sekolah dulu ya, kadang uang bayaran kita pakai, ya enggak? Buat jajan, mending dong, ya enggak? Ya, dulu nongkrong, dulu tahun-tahun segitu udah ada KFC ya, dulu ya? Ada ya? Iya, iya. Iya, saya jarang jajan situ saya. Ada Texas di 46 di Blok A tuh. Musuh juga musuh ya. Iya. Itu tuh ya kan nongkrong dulu kan. Tahun segitu jajan apaan deh? Banyak jajanan ya. Begitu tuh ya. Maksudnya ya namanya dulu dah ya nggak, yang lalu biar berlalu. Kita tutup dengan, jadi kalau dulu pernah mengecewakan sekarang membahagiakan. Gitu. Dibilang ufrihuhu kama ahzantuhu. Hadirin sekalian rahimahnya terakhir. Ini bahkan di halaman 6 ya, penting juga nih. Kalau belum sempat berbakti sama orang tua semasa hidup, berbaktilah ketika mereka udah nggak ada. Ustadz, dulu untuk orang senakal Ustadz, sekarang baru sadar Ustadz, udah nggak ada Ustadz, ya enggak? Nah, kalau dulu pernah kita belum sempat berbuat baik di masa dia hidup, maka berbuat baiklah sekarang manakala mereka sudah tidak ada. Belum ada dia di layar. Jadi ini di fotokopian halaman 6 ya. Di halaman 6 tuh, kalau belum sempat berbakti semasa hidup, berbaktilah manakala mereka udah nggak ada. Ya Rasulullah, aku yang berbakti pada ibuku tapi udah meninggal Nabi. Ada nggak caranya? Wala, ada kata Nabi. Yang pertama istighfar buat orang tua kamu. Sering-sering kita bilang Rabbil firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering-sering istighfar. Yang kedua kata Nabi as-shalah. Yang pertama as-shalah, maaf. Yang pertama doain gitu. Doain orang tua. Yang kedua, ya kan? Yang pertama ngapain? Doain. Yang kedua istighfar. Yang ketiga infadhu ahdihima, melanjutkan janji-janjinya. Dulu bapak kita, ibu kita pas hidup masih punya kebiasaan baik ya. Kalau Ramadan bawain makanan ke masjid. Atau ada nggak bapak ibu sebelum meninggal ngomong, anakku itu karpet di musola jelek banget, beli yang baru. Belum sempet dia meninggal. Kita tahu ya, beli itu, sempet ngomong dia. Ada nggak orang mau meninggal ngomong, anakku itu tanah di Bintaro jangan dijual. Kenapa ya? Tanah orang, bukan tanah Baba. itu tanah Pemda. Oh bukan punya Bapak, bukan. Nah, iya bang, punya, marahnya orang. Gue takut nyangkain tanah gue, bukan. Nah, ya. Jadi kalau kan kadang-kadang ada tuh orang, kamu tuh tau nggak dulu tuh ayah kamu tuh masih hidup, dia sering banget kalau mau Ramadan ngasih hadiah buat anak yatim. Kita tahu ya, terusin kalau bisa gitu tuh. Ayah kamu tuh kalau bulan puasa ngantar makanan ke masjid, kita ngapain? Terusin, jangan terbalik kita bawa pulang ke rumah. Yang sekarang terusin. Kan orang kadang begitu ya. Lu nyokap lu tuh, lu ibu kamu tuh kalau gitu ya, wah ternyata terusin. Jadi yang pertama sering doain, yang kedua mohon ampun, yang ketiga melanjutkan kebaikan. Yang keempat wasilatu, menyambung silaturahim yang biasa disambung orang tua. Kalau lebaran nih, lebaran sono, udah nggak ada orang tua, saya menyambung. Kita, Assalamualaikum Pak Haji, sana lu siapa? Saya, oh ya saya nyambung silaturahim aja gitu. Bapak kita pengurus masjid, kita sekarang terusin. Biar nggak putus gitu maksudnya. Yang terakhir, yang kelima, gimana caranya? Ikromu sodikihima, memuliakan kawan-kawan orang tua. Biasanya kita kenal dengan kawan ayah. Kenal nggak kita?
Tapi ayah kita nggak kenal sama kita. Kita masih kecil. Ya enggak? Maka kita yang mulain. Ada cerita tuh, Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Umar udah meninggal. Anaknya nih Abdullah di jalan sama orang tua, orang kampung gitu. Ditegur, disapa, Assalamualaikum, salam. Dihormatin banget. Dikasih sorban, diponcengin, naik. Pokoknya dihormatin, dimuliakan. Temennya nanya, Abdullah, ente hormat banget sama orang tua. Tadi orang kampung. Kata Abdullah, dia adalah kawan baik almarhum ayahku. Dan Nabi pernah mengatakan termasuk cara berbakti dengan kedua orang tua yang udah meninggal dengan cara ngapain? Menghormati kawan-kawan orang tua. Di jalanan nih. Wah, teman bokap gue lewat motor nenek boncengin. Assalamualaikum Pak Haji. Maaf ya, saya nggak ngambil gojek. Bukan gojek Pak Haji, saya grab. Oh iya. Sama juga dong ya enggak? Saya grab Pak Haji. Enggak Pak Haji, saya anaknya almarhum. Ya Allah, bapak lu teman gua, ya enggak? Ya Pak Haji, saya boncengin, kira nggak dia? Lagi di mall belanja. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Kamu siapa? Kamu tante. Ini kan tante temennya ibu saya, almarhumah. Dikira nggak tuh? Udah tante saya bayarin. Kira nggak dia? 3 troli. Banyak amat tante. Lah kan mau bayarin. Yang kebanyakan tante. Agak cukup duitnya. Ya enggak. Nah, mumpung katanya enggak. Dikira nggak tuh? Dikira lah 3 troli kita bayarin. Ya enggak. Gitu. Bilang sama anak kita, anak-anak sekarang kebanyakan ketemu temen ayah ngapain? Ngumpet. Wah, bukan bokap gua tuh. Gini. Samperin. Assalamualaikum. Assalamualaikum tante. Assalamualaikum om. Biasanya, kamu siapa ya? Ya kan? Saya anaknya almarhum bapak. Kan bapak saya teman, ya Allah ayah kamu tuh. Assalamualaikum tante. Kamu siapa ya? Saya anaknya almarhumah. Ya Allah, ibu kamu teman saya. Kebetulan ibu kamu utang arisan 2 kali belum bayar begitu. Bukan, enggak benar. Begini, kamu jangan kabur sini. Ya kan? Bayar. Gitu tuh, ya enggak? Jadi memuliakan. Ya kan? Jadi kalau ketemu tuh ya kayak di mana orang tuh senang kalau kita tegur ya. Ya kan, Assalamualaikum tante, Assalamualaikum om. Siapa ya? Saya anaknya Allah udah. Lagi aja kita bayarin, gitu tuh. Nggak bakalan berkurang duit kita. Maksudnya nggak seberapa lah gitu. Tapi kebahagiaan ya Allah. Ternyata kamu anaknya ini, ibu kamu itu teman saya dulu. Dulu ibu kamu, apalagi ini orang berjasa sama orang tua kita ya. Ya kan kita gitu. Halaman 7. Kalau belum sempat sedekah semasa hidup, sedekahlah manakala udah kagak ada. Ada seorang perempuan di zaman Nabi nih, halaman 7. Orang laki. Ya Rasulullah, dia nanya Nabi. Ibuku meninggal mendadak. Nggak sempat ngomong. Aku yakin kalau dia ngomong, dia mau sedekah Nabi. Apakah ibuku mendapatkan pahala kalau aku sedekah atas nama? Kola, kata Nabi, naam. Ya, ibumu mendapatkan pahala kalau kamu sedekah namanya. Kita ini bawa Quran 10 biji. Wakaf di masjid. Haji, ini ada Quran 10 biji. Ini wakaf atas nama almarhum ibu saya. Boleh tulis nama kan wakafnya almarhumah. Setiap orang baca Quran, ibu kita dapat pahalanya. Ya enggak? Yang sedekah anaknya. Diniatin pahalanya buat ibunya begitu. Ya enggak? Mudah anak yatim nih, seragam sekolah, segala macam tas sepatu ya. Doain orang tua kami, semoga jadikan kuburnya taman-taman surga. Gitu tuh. Ya kan? Kita yang berbuat baik, orang tua kebagian kebaikan. Gitu. Jadi kalau belum sempat bersedekah di masa hidup, sedekahlah atas namanya, manakala mereka udah kayak orang makan. Kan diajarin kalau kita makan baca bismillah, lupa di awal, kapan bacanya? Ya, pas ingat gitu. Makan nih, 2 piring ya, tinggal sesuap piringnya belum boleh doa tadi. Baca dah bismillahi awaluhu wa akhiruhu gitu. Menyebut nama Allah di awal dan akhir. Jadi yang belum sempat kita kerjakan dulu, sekarang kita kerjain. Halaman 9, halaman 8 dan terakhir, yang tadi saya bilang, tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Suami istri masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Tutupilah kekurangan yang ada dengan kelebihan pada sisi yang lain. Meskipun ada kekurangannya, tapi masih banyak kelebihannya. Meskipun Ustadz suami saya begitu, tapi suami saya begini. Walaupun istri saya begini, tapi dia gitu. Iya kan. Ada suami cerita, Ustadz, istri saya pinter, smart, dia S3 Ustadz, pendidikan tinggi. Tapi kalau masak agak bisa Ustadz. Dia masak air kering Ustadz. Masak air tuh juga. Masak air tuh kering ya. Gitu. Kata suami yang lain, kalau istri saya orangnya cerdas, dia orangnya pendidikan pas-pasan Ustadz. Cuman kalau masak pinter banget Ustadz.
Tuh daun rambutan ditumis enak Ustaz. Ya. Saya makan 3 hari mulus Ustaz. Ingat. Dia kalau ngolah apa aja, dia punya kelebihannya. Jadi meskipun dia begini tapi punya kelebihan. Begini, apa kira-kira kelebihan yang kita punya yang membuat kita bisa yang nutupin kekurangan kita gitu. Saya yakinlah semua kita punya kekurangan ya. Ya kan? Begini gitu. Kayak perempuan kalau dandan gitu Bu ya, kalau mukanya begini, pakai jilbabnya begini enggak tuh? Kalau dia orangnya nggak tinggi, pakai sepatu yang haknya 2 meter gitu kan, jadi kelihatan tinggi gitu ya. Gitu ya. Kan gitu ya kan? Kamu tuh kamu nggak tinggi, pakai sepatu yang tinggi dikit, ya kan? Pakai jilbab yang mungkin jadi kelihatan ini, jilbabnya gitu, ya kan? Nutupin kekurangan. Kata Nabi dalam sebuah hadis halaman 8, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami pasangan menghina pasangannya. Kalau ada hal yang dia tidak suka pada pasangannya, masih banyak sisi lain yang dia senang sama dia. Jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihan. Kalau dicari kekurangan, semua orang punya kekurangan, tapi pasti ada kelebihan. Gitu. Dengan melihat kelebihannya, jadi cinta kita. Bapak Ibu sekalian, berusahalah kita semua menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan segala kekurangan di masa yang lalu bisa ketutup dengan kelebihan kebaikan di masa yang sekarang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas paparannya yang luar biasa. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab Ustaz ya. Sekitar mungkin sebelum zuhur. Hampir 15 menit ya. Jadi saat ini siapa yang ingin bertanya kepada Ustaz, kami persilakan dimulai dari ibu-ibu dulu ya. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita sudah bertobat, tobatan nasuha, kemudian berbuat baik. Yang ingin saya tanyakan ketika kita bertobat itu ada nggak ciri-ciri kalau tobat kita diterima oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mewakafkan Al-Quran atas nama almarhum orang tua saya. Kemudian malamnya orang tua saya datang dalam mimpi saya bilang, makasih ya kamu ngasih Al-Quran. Itu termasuk gimana ya, kata saya kok lucu, atau katanya orang yang udah mati kan nggak boleh gitu kan. Maksudnya ada perupaan atau jinnya atau gimana. Makasih Pak Ustadz. Ya di mimpi saya didatengin. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya, almarhum ayah saya itu dulu pengurus masjid di sektor 5 Uswatun Hasanah. Kalau misalnya ada Idul Kurban, itu saya suka dikasih itu gimana? Saya kadang mau ngambil suka gak enak gitu. Lebih maksud saya, orang tua saya udah meninggal, kenapa saya itu dapat gitu, mendingan dikasih yang lain aja, saya pikir gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Langsung aja ya. Sambil disiapkan makan siangnya. Jadi, ya biar bisa jawab langsung kita makannya ya, biar nggak bertele-tele. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah mau johor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa cirinya taubat kita diterima? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan sepakat para ulama, taubat ada syaratnya. Kalau syaratnya kita lakukan, diterimalah taubat kita. Kalau kita salah sama Allah, syaratnya 3. Berhenti, menyesal, jangan diulangi. Berhenti. Jadi kalau bilang saya tobat, udah berhenti. Dia minum nih mabok. Tobat minum lagi itu nggak tobat namanya. Yang namanya tobat itu berhenti. Saya berhenti, gitu. Dia punya hobi yang nggak baik, ya nggak. Saya tobat udah berhenti dia. Yang kedua, menyesal. Ada orang dia membunuh, judi, narkoba, ketangkap polisi kan ditanya sama teman, apakah kau menyesal? Enggak, saya nggak menyesal. Saya tidak menyesali masa lalu saya. Kan harusnya kan menyesal gitu. Saya menyesal banget saya pernah begini, saya gitu. Karena ada orang yang begitu ditanya, katakanlah ada artis yang hijrah gitu. Bagaimana Mbak dengan masa lalu? Apakah menyesal? Saya nggak menyesal. Itu pengalaman hidup saya lah. Saya nggak menyesal. Harusnya dia bilang saya menyesal. Karena atau an-nadamu minat taubah. Menyesal itu bagian dari taubat.
Jangan kita kalau ditanya, gue sih nggak nyesal masa lalu ya, namanya dulu biarin lah. Enggak, harus bilang, saya menyesal atas apa yang sudah saya lakukan. Gitu. Berhenti, yang kedua menyesal. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Seandainya pun terjadi lagi, nggak sengaja, dia tobat lagi. Ustadz, saya doain tobat, begitu lagi Ustadz, godaan, ya udah tobat lagi. Kejadian lagi, tobat lagi. Berapa kali? Terus-terusan. Jangan karena kita merasa, gue udah kotor banget. Enggak. Ahlan wa sahlan, silakan Pak. Pertanyaan Iya, taruh ada yang datang, silakan. Ahlan wa sahlan. Jadi, apa namanya? Jadi, kalau salah dengan Allah, berhenti, dan jangan diulangi. Kalau salah dengan manusia, 4. Berhenti, nyesal, jangan diulangi. Yang keempat, kalau barang, pulangin. Kalau kita pernah menghina, minta maaf. Gitu. Jadi kalau ada orang nyolong sendal, angin, jangan tobat, ya Allah tobat, ya Allah. Sendal dipakai terus juga. Pulangin bro. Gitu. Bayangin koruptor yang korupsi sekian miliar tuh, pulangin dia tuh. Ya kan? Ya, kan? Ya harus mulangin, semampu dia. Ya nggak sih, cuman kan zaman sekarang kan kayak korupsi kan orang tuh dianggap korupsi kalau menyalahgunakan wewenang. Duit sih dia bukan yang pakai, cuman dia bikin kebijakan kan. Ya, artinya ya kalau dia merugikan kadang-kadang kan ditaksir kerugian negara sekian itu kan baru ditaksir bukan real sebenarnya kan. Gara-gara korupsi kira-kira kerugian sekian. Intinya kalau dia berupa barang pulangin. Kalau dia pernah menghina saya minta maaf ya Pak, dulu zaman sekolah pensil 3 saya ngambil. Orang dulu menghapus gue yang bawa pulang gitu ya kan. Baru sekarang baru ngaku nih ya tobat lah gitu. Kalau salah yang manusia 3 berhenti saja diulangi. Yang ketiga kalau keempat kalau dengan manusia kembalikan berupa barang pulangin, kalau pernah menyakiti minta maaf. Pertanyaan kedua, gini bisa jadi ibu memberi hadiah buat orang tua, ya mungkin ibu kepikiran gitu kan, kepikiran akhirnya dia datang. Tapi bisa jadi itu berita baik gitu. Bisa jadi ya gini kan kalau ngimpi baik dari Allah. Bilang alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah banget kita kangen sama orang tua ya, kita beliin apa namanya? Quran, berapa biji Quran waktu itu? Dia, lu cuma 1 sih, beli lagi. Lu beli tamat sih lu. Ya enggak. Lu masa buat gue cuma 1? Ya ampun, cuma 3 gitu. Enggak, kalau kita merasa itu hal baik, bersyukur ya Allah, alhamdulillah gitu. Saya beliin Quran dia gitu. Ya alhamdulillah berarti kan senang kan? Emang benar dia kadang mungkin enggak kebawa ngibet, tapi benar-benar dia ini Allah ngabarin gitu. Ya Allah ternyata dia senang dikira. Jadi kalau ngimpi baik, alhamdulillah, dan ceritain sama orang. Jadi itu insya Allah berita baik lah ya. Ngasih hadiah buat orang tua, wakaf, misalnya dia ngimpi. Ngimpiin? Ibunya enggak? Mungkin belum sempat gue bangun kali ya. Gue mau bilangin, dia bangun lagi. Gue baru mau bilangin. Harusnya tuh bantal balik. Biar ngimpinya nyambung. Ya bisa jadi nggak semua kebaikan kita ada mimpinya. Mudah-mudahan jadi pertanda aja lah, pertanda orang tua kita girang. Kan kita saking kangennya ngimpi-ngimpi kadang-kadang. Gitu. Mungkin bapaknya wakil ibunya kali. Bang, dulu gua aja lu ngomong gitu kali. Mungkin jangan-jangan ibunya di belakang ya. Lu gua aja udah kesian kalau anak lagi tidur ya gak. Bisa jadi ya gak. Lu mau ngomong juga lu gua aja udah gitu. Bisa jadi kita nggak tahu ya gak. Bisa jadi di belakang ibunya. Ada mungkin ada bayangan di belakang Bu, ada ibu, terima kasih juga. Jadi kalau ngimpi baik alhamdulillah. Yang terakhir tadi masalah iya, jadi kurban itu boleh diberikan kepada orang miskin sebagai hak milik, boleh buat orang kaya sebagai hadiah. Jadi orang kaya, orang miskin boleh dapat daging kurban. Yang korban juga boleh makan juga. Jadi kalau buat orang miskin sebagai sedekah hak milik, orang kaya sebagai hadiah hak guna. Jadi kalau kita merasa berkecukupan dapat daging kurban nggak boleh kita jual, kita makan. Tapi kalau orang miskin banyak, boleh nggak dia ngejual? Boleh, karena hak milik. Kalau kita nggak demen kasih orang. Gitu. Mungkin ya ibu dulu bapak dapat, bapak udah nggak ada, ya nggak apa-apa. Mungkin dia mengenang, oh, ini Pak Bapak Anu dia dulu pengurus masjid di sini, terus kasih buat Nabi Muhammad. Kalau motong kambing memberi hadiah buat keluarganya Khadijah. Padahal Khadijahnya udah nggak ada, udah wafat. Tapi Nabi masih ngasih kepada sebagai tanda hormat gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. 3 orang mewakili lagi. Silakan, betul. Satu lagi.
Oh, satu lagi tambahan. Kanan dulu kalau gitu, sebentar ya. Silakan. Baik. Baik. Gimana kita kayak gini. Ya tadi saya bilang kita pernah naik metro mini, kagak bayar. Itu kan hutang tuh. Gimana Ustaz? Kita sedekah dan sedekah atas nama. Ya Allah dulu saya pernah naik metro mini 4 kali nggak bayar ya Allah. Berapa dulu ya? 1.000 dan sedekah dah 10.000 buat yang dulu gitu. Atau punya utang sama orang belum orang yang kagak ada. Termasuk tadi tuh. Salah sama orang kagak ada. Ya kita sebut ya Allah, dulu aku pernah salah dengan si fulan. Aku mohon ampun. Ya. Kalau gue ada keluarganya, ya kita berbuat baik sama keluarganya. Ya kan? Sama saya ada orang yang saya ngerasa salah sama dia. Dan setelah lama nggak ketemu. Terakhir saya dengar dia meninggal, zaman COVID dia meninggal. Saya baru tahu dia tinggal di Bandung gitu. Kalau tahu saya datengin gitu. Karena dulu zaman sekolah kan. Ini cowok ya, jangan bukan cewek bukan nih. Saya pernah kayaknya gue pengen minta dari dulu tuh. Saya pengen nyari di mana orangnya gitu. Ketemu. Telah dengar kabar dia meninggal COVID di Bandung. Aduh, maksudnya. Tapi Allah saya doa ya mudah-mudahan diampuni kesalahannya ini dan saya pernah punya salah sama dia ya Allah gitu. Ya, jadi ya kita sebut namanya dah. Kalau emang kita baik kita sedekah namanya Allah. Namanya si fulan masih kotak amal kan. Ini sedekah nama dia. Semoga Allah beri pahala. Nah, dulu kita pernah makan di kantin sekolahan, makan 3 bilangnya kagak makan. Ya kan? Sekarang udah kagak ada yang jualannya nggak tuh mana? Dia nih yang jualan dulu kantin, sedekah dah. Ya Allah sedekah buat ibu kantin, saya lupa namanya, pokoknya buat dia dah. Dan Allah Maha tahu, ya enggak? Kan ada dulu yang utang belum dibayar, ya enggak? Sebagainya. Jadi yang tadi itu udah niatin aja minta ampun sama Allah atas nama si fulan. Ya Bu? Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan gini Pak Ustadz yang selalu ingin sekali gitu ya. Apa sih maksudnya yang terkait dengan ayat Al-Quran yang menyatakan janganlah engkau menjual murah. Ayat itu salah satu seperti itu. Terus yang kedua, ya dengan murah seperti itu. Terus yang kedua adalah masih kaitannya dengan taubat. Kita mungkin dulu punya suatu kesalahan yang menurut kita besar gitu ya. Kita sudah bertobat menurut tata cara yang kita tahu. Tapi setelah itu kesini itu masih suka ada keingat gitu. Apakah itu tobat kita seperti tadi Bu Iza tidak diterima atau kita mesti apakah memang itu hanya kita diingatkan agar tidak seperti itu. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengingatkan kita wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan. Jangan kamu jual ayatku dengan harga yang murah. Ada beberapa penafsiran. Pertama, ada orang ya gitu agama jadi bahan jualan gitu. Maksudnya ya gitulah. Ya politik, ya apalah gitu ya. Jadi agama jadi bahan dagangan gitu. Atau tadi dia menjual keyakinannya demi dunia gitu. Ada orang karena karir, jabatan tidak mau menunjukkan keislamannya tuh. Gue kalau rajin sembahyang gue susah naik bro gitu. Karena pimpinan gue lo tau sendiri gitu. Ada kadang di kantor begitu kan. Dia sampai rela nggak sembahyang, rela istilahnya kadang-kadang menunjukkan kalau gue tuh Islam gitu doang gitu tuh. Menjual agamanya demi kepentingan dunia yang cuma segitu gitu. Nah ada yang mengartikan tadi dia jualan agama gitu. Kadang-kadang ya kayak tahun-tahun politik lah ya, semua orang kadang pakai ayat Quran gini gitu, atau Quran jadi bahan dagangan gitu yang sesuai dengan kepentingan dia, ya kan? Jadi menjual agama gitu. Jadi nyari gini, kalau itu hal yang baik silahkan ya, tapi kadang-kadang gitu tuh agama jadi dagangan, jadi mainan. Kayak anak yatim kita sumbang tuh jadi bahan dagangan buat nyari sumbangan. Anak yatim bikin spanduk, bikin foto, jadi buat nyari duit foto anak yatim. Ada nggak tuh? Ya, sementara anak yatim paling dapat berapa sih paling? Ini enggak. Sementara yang jualan tuh kan foto yatim di sebar sono. Ayo anak yatim foto, yang nangis ya nangis. Kalau fotonya memble banget tuh biasanya dipakai buat spanduk. Yang rebek foto anak yatim rebek, wah ada cakep nih. Lu yang cakep nggak usah yang jelek-jeleknya. Gitu. Jadi dagangan gitu. Itu mungkin di antara maknanya. Kalau lebih sahabat.
Kalau tanda diterimanya taubat kita, selama taubat kita tadi itu syarat dikerjakan, mau loh. Asal kita berhenti, nyesel, jangan diulangin, Allah terima. Gitu. Asal kita berhenti, nyesel, jangan diulangin. Kalau berupa barang kita pulangin, kalau salah minta maaf, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ya kadang-kadang kita ngerasa, aduh, gue masih itu perasaan aja. Yang penting secara syarat dan rukunnya udah kita kerjain. Gitu. Kayak sholat selama kita wudhu, ya sholat kita sah. Walaupun hanya gue tadi wudhunya enggak ini dah kurang sempurna dah, itu kan perasaan aja kan. Ya sering-seringnya istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya gini, kira kita mau tahun baru ya, jangan suka banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita sekarang dengan diri kita yang dulu. Ada nggak perubahan? Bahwa ternyata diri kita yang sekarang udah jauh lebih baik dibandingkan yang dulu. Coba kalau kita bandingin sama orang, kita ngerasa kurang terus ya. Kayak kemarin Piala Dunia, jangan bandingin Maroko sama Argentina. Alah, Maroko mah gak ada apa-apa sama Argentina. Jangan bandingin Maroko sebelum Piala Dunia dengan Maroko sebelum Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia Maroko peringkat 22. Wah, Piala Dunia melejit ya. Ranking 11 dunia. Walaupun dibandingin Argentina mah jauh ya. Cuman jangan bandingin sama orang. Bandingin kita sekarang dengan kita yang dulu. Ada nggak perubahan? Sehingga kita bersyukur ya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz dibanding dulu mah saya sekarang lebih bagus Pak Ustadz. Dulu mah gini-gini sekarang gitu. Jadi agar kita bersyukur bahwa perubahan yang Allah berikan kepada kita banyak gitu. Dan kita bersyukur. Karena kalau kita nggak bandingin sama orang, gaji gua cuma 10, gaji dia 20, gak ada apa-apanya gua. Gaji gua 20, dia 50, gua gak ada apa-apa gitu ya. Tapi kalau gaji saya sekarang 20, kemarin 5. Berarti kan ada perubahan. Gitu kan? Bahwa dulu gua sembahyang sekarang gitu. Jadi agar kita bersyukur, bandingin kita sekarang dengan kita yang dulu. Jadi target yang harus kita kalahkan adalah diri kita yang kemarin. Di target yang harus kita lampaui itu diri kita yang kemarin. Kemarin kita nggak sholat duha, sekarang kita sholat duha. Kemarin kita nggak, sekarang kita yang mulai. Jangan bandingin kita sama Ustaz Hadi Hidayat ya nggak? Wah Ustaz Hadi Hidayat hafal Quran, kagak ada kebanding, kita kebantingnya nggak tuh? Ya kan? Bandinginnya kita dengan kita yang kemarin. Bahwa kita yang kemarin tuh dibanding sekarang udah jauh lebih baik. Agar kita bersyukur ya, bahwa ternyata banyak sekali nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada waktu satu orang laki-laki kayaknya ya. Ya. Selalu sholat nih. Oh. Tapi banyak banget Ustaz, 34 tahun. Apa ini yang saya? Iya. Saya nyebutin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagus sekali nih. Jadi kita kumpul sekalian mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Hadiah orang yang hidup buat yang meninggal adalah doa dan istighfar. Jadi orang yang meninggal itu kayak orang yang kelelep, nunggu-nunggu kiriman. Dan yang mereka, kalau ada yang doain mereka girang banget. Jadi kiriman buat orang yang sudah meninggal adalah doa dan istighfar. Baik, kita baca doa, kita kirim Fatihah yang pertama buat almarhumah Dina dan Diana. Almarhumah Ibu Widiawati Arnawani. Almarhum Bapak Dono Harimukti, almarhum Mirsyam Fakhri Lubis, almarhum Ferdi Armansyah, amin. Almarhum Rifo Darwin, almarhum Bapak Budi Raharjo. Al-Fatihah kepada almarhumah Ibu Mulyana Yulianti. Ya Allah, sampaikanlah doa ini kepada almarhumah Bendi Syahriza Benyamin, kepada almarhum Danet Danan Jaya. Sampaikanlah kepada almarhum Eko Yono, almarhumah Wedya Neviani, almarhum Nuku, almarhum Bapak Edi Chandra Purnama, almarhumah Ibu Riena Aprianti, almarhumah Kartika Rukmi, almarhum Tunjung Aryo, almarhum Budi Widiatmoko. Al-Fatihah ila almarhum Ibah Bakah Ferdian, almarhum Indra Abi Putranto, ila almarhum Bapak Eri Nugroho, almarhum Bapak Ahmad Aris RH, almarhum Hasrul Nasution. Al-Fatihah ila almarhumah Ibu Ira Lastiana, almarhum Alek Zulfikar, almarhum Johan Pahlawan, ila almarhum Soni Iskandar, almarhum Chandra Anom, almarhum Hardiari,
ila almarhum Nono Lusiono, almarhum Adi Prabowo, almarhum Hendriawan, ila almarhum Bambang Wahyu Jati, Al-Fatihah ila almarhum Dede Erwin. Wabil khusus juga yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Yaitu Rum Data Mutiara bin Mohtarum. Amin ya Allah. Yang kedua, Al-Fatihah, Ibu semoga cepat sembuh untuk suami dari Ibu Yuni Madiati. Amin ya Allah. Yang sedang sakit juga saudara kita Paskim dan juga Bapak Iko. Amin Ya Allah, mudah-mudahan yang meninggal dunia Engkau jadikan kuburnya taman-taman surga. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Al-Fatihah ila hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Amin ya Rabb. wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim Amin. wa ahlan khairan min ahlihim. Amin. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar Amin rahimin. ya Rabb. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Amin. Allahumma ghsilhum bil ma'i wal thalji wal baradi wa Amin. naqqihim minal khataaya kama Amin. yunqqa thawbul abyadu minad danasi. Amin. Allahumma arham amwatana, Allahumma arham amwatana washfi mardana. Washfi mardana, ya Allah, yang sudah meninggal dunia Engkau sayangi, Amin yang ya sedang Allah. sakit Engkau berikan kesembuhan. Amin Allahumma ya Rabb. rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin Ya ya Allah, Rabb. jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur. Amin. Allahumma ja'alna minasyakirin Amin. wa ja'alna minas sabirin. Amin. Ya Allah, jadikanlah rumah ini rumah yang berkah, rumah Amin ya tempat Allah. berkumpul orang yang baik-baik. Amin ya Allah. Berikanlah kepada penghuninya keselamatan, kesehatan, panjang umur, penuh Amin. keberkahan. Berikan juga kepada kami semua panjang umur, keberkahan, Amin ya kesehatan. Allah. Berkahilah umur kami, Amin. berkahilah harta kami. Berikanlah Amin. keberkahan pada rumah tangga kami. Amin ya Rabb. Berkahilah anak-anak kami, berkahilah pasangan Amin ya kami. Allah. Berikanlah keberkahan pada apapun yang Kau berikan pada kami, Allah. Amin ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya wa Rabb. fil akhirati hasanah qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala Allahumma sayyidina alaih. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah. Bihaqqi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah. Ya dafil bala ya Rahman. Idfa 'annal bala wal waba wasyada'id wal mihan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Sahroni Madani. Jazakumullah khair buat peserta yang hadir dalam kajian baik secara offline dan online. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa menginspirasi sisa umur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang hadir secara offline jangan lupa untuk jejak digital kita foto bersama ya sebelum makan siang. Yang di online juga ayo kita sama-sama makan siang di rumah masing-masing. Baik,
Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, kita foto 2 kali. Oh, yang ini di apa? Zoom? Udah ya? Baik, terima kasih banyak teman-teman yang hadir di Zoom, di online. Kita bertemu pada kajian hybrid online berikutnya.